Enggak lah. Kita ini ngomong pakai data, dia marah. Mana datamu? Buka, coba buka. Belum tahu kau kah? Buka lah Ketika dulu. Yesus dicoba Bukalah dulu. iblis. Coba buka. Matius Buka. 4, 8 sampai 10 saya baca ya. Sampai 10 doang. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini. Itu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Data ada. Tanggung kau bacanya kan. Enggak kau baca terus sampai bawah kan. Ini data ada loh. Baca semua lah datamu kau. Kenapa kau marah? Iya, baca semua biar Pak jangan. Kenapa kau marah kalau datanya ada? Kau diajarin biar pintar. Kau baca semua, jangan tanggung-tanggung. Iblis itu juga hampir sama dengan setan sesat. Kan gitu. Berarti Anda yang membawa kali ya? Kau baca semua biar jangan salah paham. Baca semua kan. Jangan nanti itu Apa kau bahas sih? tapi bacanya tanggung. Yang Gitu mau loh. dibuktikan kan ada iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Iya. Jadi Udah. apa masalahnya coba? Masalahnya apa coba? Ya kau yang permasalahkan. Oh, goyang kau jadi ujungnya jadi goyang gitu karena kau menggigit gitu. Marah nih ya. Enggak marah. Apa lu? Data ada loh bro. Iya baca semua lah bro. Data ada. Kenapa kau marah kalau data ada? Yang marah siapa? Makanya sebelum kau protes orang, kau belajari dulu Bible. Ya kau aja pun nggak tahu kau apalah bahasa Arabnya pergi mancing. Nah, tadi yang saya bacakan itu terdapat di mana? Udah bahasa Arab pergi mancing apa? Tanya dulu kau. Apa sih? Bahasa Arabnya jalan-jalan ke hutan apalah? Apaan sih? Allah ngeles. Apaan? Bahasa Arabnya jalan-jalan ke hutan apa? Ya nggak tahu saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya gimana ya? Tapi lu ngomong suruh gua belajar. Ya kalau bahasa Yunaninya jalan-jalan ke hutan nyasar apa? Apa bahasa Yunani cuma nyasar? Ya saya nggak tahu, saya nanya kamu. Ya makanya kalau kami itu semua ada. Ya nggak tahu bahasa Arabnya jalan-jalan ke hutan. Sok ngajarin, tapi bahasa Arabnya nggak tahu. Apalah. Sih? Ngambil ikan Aduh, ke kolam. kenapa ya orang mabuk pada naik di sini ya? Ya, geles kau. Ujungnya pakai terjemahan kau orang kan? mabuk pada naik Google. malam-malam? Ujung-ujungnya buka internet kau lihatlah situ apanya terjemahannya. Apalah bahasa Arabnya ngambil ikan ke kolam. Bun, ini Oten setan sesat ini siapa sih, dia nggak jelas Turunin banget. aja Bunda Esti, turunin namanya nggak benar perpok. Nggak jelas banget tuh orang ini. Apalah setan itu juga ngapain? Nggak usah lah namanya, kalau nama-nama kayak gitu jangan dinaikin lah. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya teman-teman Kristen. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi Itu penginjil jalanan. silakan naik minta permintaan. Penginjil jalanan, Kristen. selamat malam. Yang Kristen ya, Kristen. Penginjil jalanan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa bergabung. Diskusi apa kita malam ini? Oi, penginjil jalanan. Yang kemarin sama Pak Alif. Pak Ali. Pak Alif atau Pak Ustaz siapa? Alif, silakan. Ustadz Alif yang kemarin yang tentang kitab itu Ustadz. Monitor. Soalnya saya keluar kemarin. Yang tadi tentang malam apa itu? Yang tentang kitab. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran bilang kan 4. Tetapi dalam Sahih Ibnu Hibban jilid 2 itu halaman 303 kalau tidak salah ya Ustaz. Itu di situ Abu Sar dan Nabi bercakap bahwa ada 104 kitab. Begitu Ustaz. Iya. Tapi pastikan bukan dengan saya, mungkin dengan Ustadz Ali kali ya. Alif apa Ali ya? Ustadz Alif apa? Semalam bukannya Ustaz bahas itu berapa kitab? Kayaknya semalam juga diskusi itu ya. Pakai akun baru, bukan akun ini, akun baru. Akun yang kecil, akunnya kecil.
Bukan Enggak, semalam kita nggak diskusi ini. iya. Oh, enggak diskusi ini ya? Oh iya, saya bertanya saja kalau enggak diskusi. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Apa 104 atau Dulu 4 dong, kitab? tar dulu, sabar dulu. Nanti kalau Anda habis bertanya, bersediakah Anda ditanya ulang? Siap, saya bersedia. Ya, itu sebenarnya suhuf ya. Totalnya memang disebut keseluruhan itu disebut kitab. Jadi ada itu keseluruhan disebut 104 kitab. Jadi 50 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada kitab kepada Nabi Musa, 10 kepada Nabi Ibrahim gitu. Lalu yang wajib diketahui itu 4, yaitu apa? Taurat, Jabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, dari kesemua poin itu, inti poin dari semua itu adalah wahyu tentang, seperti di surah Al-Anbiya ayat 25, bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, itu poin intinya. Jadi yang dijelaskan wajib diketahui oleh umat Islam ketika tadi Anda mengutip ya, dari 104 kitab itu wajib diketahui oleh umat Islam sesuai dengan yang disampaikan di Al-Qur'an disebutnya, yaitu bahwa Taurat, Jabur, Injil dan Al-Qur'an. Apa itu yang diketahuinya? Ya, Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana juga menilai kitab-kitab itu terdahulu? Kembali lagi patokannya di Al-Quran, karena ini sedang membahas dari intel Al-Quran. Melihat kebenaran-kebenaran itu, sekiranya masih ada sisa-sisa kitab itu, barometernya adalah Al-Quran sebagai muhaiminan alaih, ya, sebagai barometer kebenaran menilai kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu yang kami sampaikan, Bang. Iya. Tadi kan Ustadz bilang Injil kepada Isa, baru itu Taurat kepada Musa. Itu kitabnya di mana sekarang? Yang dipercayakan itu, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali Apakah lagi dipegang umat Muslim? ya, kembali lagi saya sampaikan ya, di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah itu dijelaskan ya. Sebelumnya di Al-Baqarah dulu, bahwa kami diperintahkan untuk beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika menjelaskan tentang bagaimana kitab Taurat, kitab Injil ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka sudah banyak merubahnya, mereka menyembunyikannya, mereka banyak menulis sesuai dengan sekehendaknya. Itu Al-Quran banyak menjelaskan ya. Silakan. Penginjil jalanan. Maksudnya yang merubah yang merubah kitab Injil dan merubah Taurat itu? Ya, tangan Siapa? jahil mereka, orang mereka. Makanya ketika misal kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu setelahnya orang-orang itu banyak mulai merubahnya, ada yang menyembunyikannya, menghukuminya tidak sesuai dengan hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, mereka menulis sekehendaknya, kan gitu. Nah, itu Al-Quran mengabarkan itu seperti itu. Sekarang tinggal pembuktian apakah benar atau tidak kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Nah, gitu. Makanya barometer menilai kebenaran sebelumnya saya sampaikan tadi, misal di surah Al-Maidah ayat 48, di situ dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, gitu maksudnya, dan sebagai hakim, sebagai barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, gitu. Nah, sekarang menurut Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya itu sudah banyak dirubah-rubah, sudah banyak disembunyikan oleh mereka.
Oh, sudah banyak dirubah dan disembunyikan ya. Ya, Yang Quran dan Injil itu ya, Ustadz. iya, Menurut Quran ya. menurut Al-Quran. Oh. Bukannya sama-sama turun dia, Ustadz. Quran Kita dan naik koi Pak, Nah, kita naik oke. koi. Jangan jadi wanita itu Taurat. koi Pak. Ya, mari Kalau kita dia kan sama-sama turun, kenapa Ustadz bisa punya pandangan bahwa itu sudah dipalsukan kata Quran begitu? baik. Kecuali Injil yang Bertanya aja bro, bertanya. Silakan, minta maaf. Ya, silakan. Enggak, sekarang begini, ya, menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran, Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam, contoh ya, di surah Maryam ayat 30 dikatakan, Qala ini Abdullah, ya bismillahirrahmanirrahim, Qala ini Abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, atani Alkitab, aku telah diberikan Alkitab. Maksudnya di situ apa? Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di situ enggak langsung buku juga ya, artinya wahyu, ajaran yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lalu dia mendakwahkan kepada pengikut-pengikutnya. Nah, jadi Injil yang kami pahami adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan yang diterima oleh Nabi Isa lalu diajarkan kepada pengikutnya. Nah, di sini kalau kita tanyakan sama kawan-kawan Kristen, mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya? Karena di kitab Anda tertulis Yesus mengajar Injil Allah kepada di bait Allah gitu. Ada nggak? Kamu punya nggak datanya? Injil Allah itu yang mana? Enggak, maksudnya pertanyaan saya kan belum selesai, Ustadz. Ini kan bicara Ya, tentang kitab yang diturunkan Allah. Ini kitab yang diturunkan Allah apa wahyu, Ustadz? Dia berbentuk kitab atau wahyu atau saif-saif yang Ustadz katakan tadi? Begitu. Nah, saya bilang sekali lagi tadi, kata kataba di dalam bahasa Arab itu secara terjemah umum itu kan menulis, sudah menulis. Nah, termaktub, tertulis, Alkitab lebih spesifik juga bimakna wahyu. Oke? Bimakna ketetapan, bimakna hukum. Itu penjelasan ketika merujuk dari bahasa yang ada di Al-Quran penjelasannya. Makanya ketetapan, hukum, aturan itu Alkitab di situ, bukan tentang kedubuk buku. Poinnya di situ dulu, bukan tentang buku catatan tulisan. Bukan. Alkitab, kata kataba itu, kata Alkitab di situ tentang wahyu, aturan dari Tuhan yang diterima oleh nabinya. Jangan langsung dimaknai sebagai buku, catatan, tulisan, atau kertas, itu nggak masuk. Karena kata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata kutiba, contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba. Mana kata-kata ba itu sama. Tapi ketika kutiba di situ mananya apa? Diwajibkan, ketentuan, diharuskan. Berkaitan dengan aturan. Kitab Allah, lagi-lagi ada kalimat kitab Allah, itu maknanya apa? Ketetapan Allah. Ketentuan Allah. Makanya para nabi di situ menerima wahyu, menerima Alkitab, nah dimanai adalah wahyu yang sudah jelas aturannya yang akan nanti didakwahkan kepada umatnya. Nah, begitu penjelasannya. Jadi ketika wahyu ini diterima oleh Musa dan juga Isa, berarti Isa yang menulis wahyu ini dalam pandangan Quran. Menulis wahyu ini dan Musa menulis wahyu. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada pengikutnya. Iya, mengajarkan kepada pengikutnya. Makanya untuk pembuktiannya saya tanya dulu sama Bang Penginjil Jalanan, berangkat dari Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, ini dulu nih yang saya ingin tahu, Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu yang mana? Ada nggak? Maksudnya Injil Allah yang pengertian Ustadz seperti apa dulu? Iya, makanya jelaskan. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Iya, maksudnya Anda kan ini kan bicara tentang Alkitab yang Ustadz mau tanya, tapi saya bertanya tentang apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu Ustadz lompat di situ maksudnya. Selesaikan dulu di sini, baru nanti saya jelaskan ketika Ustadz bertanya. Soalnya saya belum selesai bertanya. Izin. soalnya lagi jadi Itulah- pembuktian. Ya, itu Ya, jawabannya Pak Ustadz menandakan bahwa ada yang dirubah, ada yang Tidak dihilangkan. punya pembuktian. Nanti Ustadz bilang, oh kalau Quran tidak punya pembuktian atau saya tidak punya pembuktian. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kamu penginjil. Apakah kamu punya bukti? Berarti seperti itu ya, Ustadz. Karena kalau Ustadz argumentasi dan punya literasi begini terus lempar di saya, berarti Ustadz tidak punya jawaban Masuk dalam hal Gurunda. ini. Ustadz. Guru udah nganggur dari tadi. Masuk guru udah kalau masuk. Ini Ipan dibawa kenapa sih kau larang saya bicara? Ipan saya moderatorin, goblok. Supaya kenapa sih ini orang? Saya moderatorin biar tersambung. Allahu Oke, teman-teman Aduh, agama sesama Kristen muslim kok gue yang bilangin berdiskusi goblok ya. silakan naik, minta Lanjut. persembahan. Contoh Ustadz begini, Ustadz, di dalam Al-Maidah 68 kan saya tidak tahu bahasa Arab sih. Tapi saya belajar kuliah ahlal kitabilastum ala sainata tutkimu Taurata wa ma injili ilaikum min rabbikum. Jemaah aja bang, banyak salahnya nggak apa-apa daripada. Iya, bahasa- makanya saya tidak tahu bahasa Arab begitu. Katakanlah kepada hai ahli kitab, kamu tidak pada agamamu yang sebenarnya kecuali turuti Injil dan Taurat begitu. Tafadhol guru ndak mau masuk guru ndak? Oke, baik. Baik, jadi gini. Eh, saudara harus memisahkan dulu antara Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan kitab yang Anda pegang hari ini. Kitab yang Anda pegang hari ini itu adalah Evangelion, ya. Sementara yang dimaksud Injil itu adalah ketetapan Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita melihat apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait dengan kelakuan daripada orang-orang terdahulu terkait dengan firman Allah yang datang kepada mereka. Di dalam surah Al-Baqarah diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahui. Jadi ahli kitab ini diterangkan oleh Al-Quran, mereka mengubah daripada apa yang datang kepada mereka. Nah, ini informasinya dari mana? Allah yang menyatakan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma kunta tatslu lartabal mubattilun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu jari tidak ada informasi, kemudian tidak pernah dia mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Tapi kemudian Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum, tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan dan menulisnya, niscaya mereka akan mereka akan semakin ragu. Orang-orang itu izal batilun, artinya niscaya ragu orang-orang yang terlinya atau menyangkalinya, kan gitu. Nah, sekarang ketika bahwa informasi yang datang dari Al-Quran itu adalah informasi yang sebelumnya tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW pelajari, tidak pernah Rasulullah Muhammad SAW kaji. Tapi seketika Al-Quran datang mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu itu mengubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Belum lagi ketika berbicara mengenai kaidah hukum, Al-Quran mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi orang-orang terdahulu itu menyembunyikan
kitab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kita uji dong, ini Al-Quran benar gak sih? Kan gitu. Ternyata setelah kita kaji Bible di dalam Markus 1 nomor 14, di situ Yesus memang benar-benar diceritakan, mengatakan bahwa dia memberitakan Injil Allah. Kan gitu. Sementara yang ada di teman Kristen ini adalah Injil Markus, Injil Matius, Yohanes, dan juga Injil apalagi Lukas. Nah, mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Kan tidak ada. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan bahwa umat terdahulu menyembunyikan kitab yang datang kepada mereka. Kalau tidak disembunyikan, lalu mana Injil Allah yang Yesus beritakan kepada Bani Israel? Tidak ada yang bisa temukan itu sampai hari ini. Berarti betul Al-Quran tidak salah mengatakan itu. Padahal Rasulullah tidak pernah belajar sebelumnya. Tidak pernah dinyatakan bahwa beliau belajar, beliau mengkaji, beliau melakukan daftar pustaka atau menyelidiki di perpustakaan. Itu tidak pernah. Tapi seketika wahyu datang kepadanya bahwa orang-orang terdahulu itu menyembunyikan firman yang datang kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ada Kristen yang muncul, Kristen hanya mendapatkan salinan-salinan yang tidak beraturan, sehingga kemudian sekarang kitabnya ada dari terjemahan-terjemahan. Nah, itulah pembuktian yang sangat-sangat akurat bahwa Al-Quran menarasikan orang terdahulu menyembunyikan firman Allah, dan hari ini kita tidak temukan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Silakan. Kabur dia. Persoalannya orangnya kabur. Sesuai dengan jaringan kali. Sesuai dengan Iya, tadi judul punya saya. aku memang rungkat, tapi ini dianya sudah hilang. Enggak, emang rungkat tadi enggak kok. Enggak rungkat. Kalau di TikToknya rungkat, cuman memang nggak ngerti juga ini entah HP-nya dia nggak ini. Makanya Bang Juma langsung surut gitu rungkatnya. Bagus-bagus saja. Ipan Ayo, kau teman. yang naik gantian temanmu dong. Iya benar, Ipan naik Pan. Teman-teman di agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya Kristen ya. Ayo Ipan, temanmu tadi kabur dia mungkin. Ayo naik Ipan. Yuk yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ku ganti dulu namamu setan biar bisa naik. Jangan naik kalau yang begitu ah. Makanya disuruh ganti namanya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Dapatkan, telah beredar, dapatkan kaset dan CD-nya dan campakkan orangnya. Zulkifli Mabas live ya? Iya Bang Adi. Barang siapa yang menemukan CD-nya, biarkan saja. Astagfirullahaladzim. Ayo naik ya teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Tapi kembali ke topik ya, sebenarnya Tidak kuat mental menghadapi pertanyaan teman Kristen juga baik sebenarnya. Dia tuh ingin cari Taurat, dia kan masih membatalkan Taurat yang dijadikan gitu. Kan kata Paulus Taurat dibatalkan. Dia ingin cari Taurat yang mana Taurat itu yang dibatalkan gitu. Gitu kan, gitu sih yang dia ingin cari. Al-Quran menarasikan kitab itu disembunyikan, kitab pula yang disuruh cari. Itu kan bukan diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad, tapi diwahyukan kepada oknum yang datang kepada Bani Israel. Nah, mereka mengaku dari sana, ya tunjukkanlah. Kalau Al-Quran salah kan gitu. Kalau di narasi di Bible-nya itu kan Yesus berkeliling Galilea, berkeliling Nazaret, memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah itu mana? Nah itulah tadi yang ditanyakan gitu. Kalian baru naik tuh teman Kristen kali. Selamat malam Pak Tia. Telepon, TikTok, ya nggak kedengaran suaranya gitu loh. Tumben signal yang nggak benar itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. TA selamat malam TA. Ustaz. TA. Malam ini nge-live terus loh ini suara. Agama Islam TA.
Ipan naik Ipan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ipan naik Teman-teman dong. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Yang Kristen ya. Iya, mohon dah usah nelpon ya. Lamku robek juga mulut kalian. Ngapain miss call nelpon? Siapa? Emang bisa Bang robekin mulutnya Bang? Nggak tahu. Ini mohon ya netizen, tolonglah jangan suka nelpon. Ngapain nelpon? Mau curhat apa? Mungkin Oten Gurunda. Kangen suara Abang tahu. Kangen itu. Bukan itu masalahnya. Kan jam-jam segini kan jam Ganggu. live. WA aja. Nanti dibaca kok. Perempuan lagi kan? Masya Allah. WA aja. Ini HP kalau ditelepon suara yang ada di Komal hilang. Oh gitu. Iya, kalau nggak hilang sih nggak apa-apa. Pantas tadi nge-lag tadi. Tertulis live di Jeddah. Gitu ya Pak Gurunda. Kecuali tadi nelpon minta nomor rekening baru ya kan Bang? Enggak juga. Enggak juga. Udah gitu bangkit. Malah aku mau cerita semalam aku mimpi loh. Emang Abang buka ini ya, buka apa sih namanya itu? Dia kalau konsultasi, Abang buka tempat konsultasi ya? Enggak, maksudnya Japri aja mau ngomong apa gitu. Kenalkan, saya punya anak SMP bang, mau kenalin sama abang. Ya chat aja gitu. Ngapain nelpon? Mengganggu. Ya risikonya jadi orang terkenal ya kayak gitu. Betul. Maklumlah sedikit. Yaudah tuh lanjut. Materinya tadi bagus itu. Ayo teman-teman agama Kristen yang mana? Materi. Silakan Bang Andi. Itulah yang saya rasakan dulu waktu saya masih artis Hollywood, makanya saya pensiun. Udah Bang Andi, gak ada yang percaya, udah, lanjut Bang Andi. Gak ada yang percaya, gak usah menghalu. Ya terus ngapain nih? Kalau nggak Iya, dimulai nih. kalau Bang Cuma yang ngomong kami percaya, kalau Bang Andi gak ada yang percaya, gak ada. Ya udah, kalau begitu aku diam dulu. Tapi saya masih ingat loh pernyataan Bang Handi kemarin. Dulu waktu masih jadi apa? Jadi artis ya Bang Handi ya. Iya. Jadi model. Iya. Udah jadi model. Model tari balet. Bukan model balet, Pak De. Model apa Bang Andi? Model obat nyamuk yang digulung-gulung. Mati Kirain balik. model majalah Bobo. Jadi boboh dong. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen. Mati balik. Rahasia namanya. Jadi kembali ke topik ya, sambil nunggu yang naik. Yang tadi loh ya. Pertanyaan ini memang sering ditanya loh. Mana Injil yang asli itu? Satu. Mana Injilnya Nabi Isa? Mana Tauratnya Nabi Musa? Mana Zaburnya Daud? Kadang-kadang gitu yang ditanyakan gitu. Dia ingin cari gitu. Sebenarnya kenapa dia ingin cari? Karena kemungkinan besar dia juga ragu yang dia batalkan itu benar nggak sih yang itu yang kita batalkan? Padahal bukan untuk kita gitu loh. Kira-kira gitu Bang Cuma. Iya. Ya. Itulah yang kemudian menjadi alasan mereka kan mencari Al-Qur'an Injil ya yang diceritakan oleh Al-Qur'an gitu. Padahal harusnya mereka yang mencari data Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus kan gitu Bang Handi. Karena kenapa di dalam kitabnya itu diterangkan seperti itu bahwasanya Yesus mengajarkan bahwasanya dia memberitakan Injil Allah. Itu satu. Kedua, seperti yang sering saya katakan bahwasanya Yesus itu memanggil Filipus kan. Memanggil Filipus, lalu kemudian Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Jadi ada dua, Injil Yesus dan juga Injil Allah. Nah, mana Injil Yesus itu? Mana Injil Allah itu? Itu yang harus mereka terangkan ke kita. Kenapa? Karena yang kita temukan di dalam kitab mereka itu kan cuman Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Nah, Injil Yesus dan Injil Allah ini kemana?
dia orang-orang itu yang harus menjelaskan dan menunjukkan. Kalau Injil Allah dan Injil Yesus itu ada, berarti Al-Quran keliru mengatakan bahwa mereka orang-orang yang didatangkan kepadanya Alkitab, mereka menyembunyikan, mereka merubah. Nah, kalau ternyata ada Injil Allah, ada Injil Yesus, ya artinya Al-Quran salah memberikan informasi. Tapi sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada yang mampu menunjukkan mana Injil Yesus, mana Injil Allah. Yang mereka tunjukkan hanya Injil lain, kan gitu. Sementara antar denom, antar sekte mereka ribut. Ada seperti yang diterangkan tadi si Aldo kan. Nah, bagaimana ada 3 sumber terjemahan. Nah, mana dari ketiga sumber ini kemudian yang bisa dipercaya bahwa yang mereka terjemahkan itu betul-betul adalah Injil Allah yang dari Yesus? Kan tidak ada. Seperti itu Bang Handi. Silakan yang lain. Iya, sebenarnya kita umat Islam ini nggak punya kepentingan terhadap kitab-kitab terdahulu, karena kita sudah punya kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran, yang sudah merangkum dari kitab-kitab terdahulu. Nah, Al-Quran sangat jelas di dalam surah Ali Imran ayat 48 ya. Selain disebut Injil, di situ sangat jelas disebut hikmah. Artinya kitab itu belum tertulis, kitab Injil itu masih dalam ucapan, masih dalam perbuatan atau dalam pengajaran Nabi Isa alaihi salam. Nah, sementara umat Islam ini kan hanya disuruh mengimani saja bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Dan masih ada lagi, yaitu mushaf-mushaf itu, seperti mushafnya Nabi Ibrahim. Ada juga itu disebut Al-Quran itu, Suhufin Ula itu, Suhufin Ula Ibrahim wa Musa. Ada suhuf. Nah, apa kita harus mencari itu semua untuk apa? Itu kitab-kitab kedaluarsa, nggak ada gunanya juga dicari-cari, karena kita sudah punya kitab yang fungsinya untuk seluruh dunia, seluruh alam, bahkan bukan cuma dunia, alam, termasuk untuk jin juga. Islam ini untuk mereka juga, kan begitu. Nah, mengenai kitab itu sendiri kan sudah masuk ke dalam ranah iman ya. Salah satu rukun iman kita itu percaya kitab-kitab Allah. Nah, kalau sudah masuk ke ranah iman, berarti dia itu sesuatu yang tidak nampak. Bagaimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, kitab-kitab itu sifatnya sudah gaib, sudah nggak ada lagi. Kalau mereka tanya mana Tauratnya Musa, boro-boro Tauratnya, tempatnya aja udah nggak ada. Tabut yang berisi 2 loh batu itu aja udah nggak ada. Gimana mau dicari isinya? Tempatnya saja udah nggak ada, kan gitu. Jadi selain itu, bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ya sudah kadaluarsa, udah nggak digunakan lagi. Maka yang dijaga oleh Allah SWT Al-Quran. Itulah kitab perjanjian terakhir yang isinya tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditiru, tidak bisa ditentang oleh siapapun. Begitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan gitu? Ntar Bang Andi di bawah. Ya, yang Kristen boleh minta permintaan. Yuk, Kristen Ini yang minta baru datang permintaan. Muslim Kristen nih. Itu Hasian Burparna, kalau kamu Kristen minta permintaan, minta permintaan. Selamat malam Akmal KW. Akmal KW, selamat malam. Malam. Ya, apa yang mau ditanggapin? Muslim Kristen, Bang. Islam ya. Kenapa sih suka pakai foto orang, suka pakai nama orang? Kenapa sih? Udah, lanjut ya. Lanjut. Susah loh ini mengembangkan topik ini. Jadi tadi udah dijelaskan Bang Juma, Pak Desugi, bahwa memang ya sudah dihilangkan, tidak ada lagi. Di mana itu sekarang gitu ya? Ya kok menurut saya sih
ya bagaimana para nabi itu intinya adalah mereka semua bertauhid, mereka semua muslim. Itu intinya. Adapun syariat-syariatnya masih bisa kita cari lah satu persatu begitu. Tapi apa yang bisa kita petik hari ini pada kitab-kitab sebelumnya itulah makanya banyak orang tidak memeluk Islam. Endingnya adalah ya bagi yang tidak menuruti ajaran para nabi sebelumnya, ya tentu mereka nggak selaras dengan Islam. Jawabannya ada di sana gitu loh. Kalau kita mau berakal ya, secara analogi yang sangat sederhana begitu. Yudaisme, Yahudi sampai detik ini mereka konsisten di sana. Nah, apakah kitab mereka Yahudi ini gitu benar adanya, asli adanya? Ya silakan saja begitu. Mari kita cek. Tapi mereka ini cenderung mengiyakan ajaran Islam. Nggak pernah protes. Tidak ada Yahudi memprotes Islam. Nggak ada. Betul kata Bang Nyuma pada Sugi Ustaz Alif bahwa kalau ada Yahudi datang ke Republik ini gitu, ingin beribadah, dia memilih masjid. Artinya dia percaya Islam, dia percaya Nabi Muhammad SAW. Nyuma dia tegar tengkuk hanya sampai Nabi Musa saja. Bagaimana dengan yang lain? Mari kita cek. Apakah yang dimaksud Al-Quran itu bahwa itulah yang disalahgunakan, yang diimani oleh mereka sehingga tidak selaras dengan ajaran para nabi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada Kristen di sini, mari kita cek satu persatu. Itu kalau menurut bahasa orang-orang yang berakal kan begitu. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud ini surat Al-Hijr ayat 9 Bang Cuma Pak D gitu ya. Bahwa inna nahnu nasalna zikra wa inna lahu lahafidun. Maksudnya apa ini? Kenapa hanya Al-Quran? Kenapa hanya Al-Quran? Kenapa di kitab lain nggak ada? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan materi juga supaya nggak bisa dirubah-rubah kitab sebelum itu? Kenapa hanya Al-Quran saja? Saya ingin menggali ilmunya kepada guru-guru saya di sini. Siapa yang mau mulai? Silakan. Oke, saya Bang Adi ya sebelum ke Silakan Bang Sugi dan yang lain. Jadi gini, kitab yang datang sebelum Al-Quran itu adalah hanya dikhususkan kepada kaum tertentu. Dikhususkan pada kaum tertentu sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah menjelaskan, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Artinya bahwasanya hikmah yang terkandung di dalam pewahyuan Allah kepada umat terdahulu itu diantaranya adalah bahwa wahyu atau ketetapan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada umat terdahulu itu hanya mengikat mereka. Contoh, Taurat hanya kepada Bani Israel, Injil kepada Bani Israel sebagai hikmat kepada mereka. Nah, Allah kemudian tidak memberikan jaminan layaknya Allah menjamin Al-Quran. Karena kitab-kitab nantinya pemeluknya, keturunannya itu semua akan berkiprah kepada Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu dinuzulkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Ini jelas. Artinya bahwasanya hukum-hukum yang datang sebelum Al-Qur'an itu ya sifatnya untuk sementara kepada kaum tertentu. Tapi setelah datang Al-Qur'an, maka hukum-hukum itu semuanya mengalami perubahan dikarenakan ada Al-Quran yang datang yang menjelaskan kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun.
tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan kabar peringatan, akan tetapi sebagian mereka manusia tidak mengetahui. Nah, inilah hikmah sehingga ketika Al-Quran itu datang, Bang Handi, Al-Quran itu dikasih jaminan oleh Allah. Kenapa? Karena setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci yang akan diwahyukan, tidak ada lagi nabi yang diutus untuk menyampaikan kitab suci baru, aturan baru, ketetapan baru. Maka karena itulah Al-Quran harus dijaga. Karena itu ketetapan Tuhan sampai hari kiamat. Gak ada lagi ketetapan baru. Maka oleh karena itulah ketetapan ini harus dijaga. Karena itu harus tersampaikan kepada seluruh anak keturunan Adam alaihissalam yang lahir hidup setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kiamat datang. Jadi seperti itu Bang Handi. Kenapa Al-Quran itu terjaga? Kemudian kenapa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak terjaga? Nah, kemudian pola penjagaan Al-Quran, pertama, dimudahkan manusia itu menghafalnya. Itu hebatnya Quran. Kemudian tradisi mata rantai penyampaiannya itu bisa hafalan. Dimudahkan orang menghafal, sehingga dari generasi ke generasi seterusnya Al-Quran itu akan selalu dilestarikan tanpa meninggalkan apa yang menjadi wahyu pertama dalam keadaannya, sampai kemudian Al-Quran itu utuh menjadi satu kitab, itu mudah untuk dihafalkan oleh siapapun. Jadi seperti itu jawaban saya sebentar, silakan. Oke. Artinya ya diberi kelonggaran memilih petunjuk waktu itu sesuai dengan kondisi kaumnya. Artinya masih dalam kondisional ya, seperti Taurat, Sabur, Taurat dan Injil gitu ya. Belum bisa dipatenkan gitu, karena akan datang kitab suci, akan datang Al-Quran, baru kemudian dipatenkan karena seluruh umat manusia kan gitu. Kira-kira begitu ya, bisa ditangkap ya. Jadi Al-Quran hanya yang dijaga gitu. Yang lain mau menjawab, tambahkan Pak Deh, Ustaz Alif, Bro Sidik, silakan. Ayo dong. Para guru dulu, aku terakhir. Pak Deh Ustaz dulu, Alif Pak mau Deh tambahkan, Ustaz, silakan. Pak Deh Sugi dulu. Pak Deh, Iya deh. silakan. Mana Pak Deh? Ya habis diborong sama Bang Juma. Lanjut. Nah, itu dia. Udah diborong semua. Gimana dong kita menarasikannya? Ya intinya begitu ya. Dan itu terbukti ketika Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun, dan Allah sendirilah yang memelihara Al-Quran itu, dan terbukti bahwa Al-Quran itu terpelihara dari dulu sampai sekarang. Kalau kita tantang-tantangan, makanya Al-Quran berani menantang kan. Di ayat lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih, gitu kan. Silakan datangkan satu surah semisalnya, atau di ayat lain satu ayat semisalnya gitu. Tidak ada yang sanggup. Dan Al-Quran ini dari dulu sampai sekarang ya begitulah bacaannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh ahli-ahli qiraah gitu, yang selama ini juga jadi diserang oleh orang-orang sebelah yang tidak tahu kaidah, sehingga dia sok tahu menyerang varian-varian dan seterusnya. Tapi begitulah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dan diajarkan dengan 7 ahruf itu, dan terpelihara sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar ayatnya itu dibuktikan oleh fakta keadaan sekarang, baik dari segi hafid, bagaimana mudahnya dihafalkan. Hafid itu kan sebenarnya orang yang memelihara Al-Quran gitu kan, dari kata hafadhu ya. Artinya Al-Quran itu ada di dada mereka, ada di otak mereka, ada di kepala mereka, sehingga Al-Quran itu mudah dihafal. Itu pembuktian, karena Al-Quran ini menjadi hukum untuk seluruh manusia gitu, berlaku untuk selamanya. Karena itu nabi terakhir, nabi penutup, maka berlaku juga untuk selamanya. Beda seperti yang tadi disebutkan oleh Gurunda ketika masalah Taurat, bagaimana itu berlaku untuk kalangan Bani Israel, begitu juga Injil kan, berlakunya untuk satu lokal, satu wilayah, ada ketentuan di sana. Bahkan di situ menurut keterangan Al-Quran mengenai masalah aturan, bagaimana ketatnya aturan, ada juga karena Allah hukum sehingga Allah haramkan makanan yang
sebelumnya halal. Jadi ada beberapa yang berlaku ketentuannya untuk mereka sendiri gitu. Dan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat tidak bisa diterapkan secara untuk universal karena sifatnya lokal. Makanya Al-Qur'an diturunkan itu litubayyina linnas ya. Tadi dijelaskan bahwa untuk dijelaskan kepada seluruh manusia. Hukum yang berlakunya bisa diterapkan, diterima oleh seluruh manusia. Dan Al-Qur'an itu terjaga sampai sekarang. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ada tambahan nggak nih sebelum lanjut nih? Gue pengen kulitin nih semua nih ilmunya guru-guru nih gitu ya. Ini aku pernah diskusi dulu nih ya, waktu masih zaman-zaman dulu gitu ya. Bahwa gini Bang Joma, Ustaz Sugi, Ustaz Alif dan Bro Sidik dan semuanya deh gitu ya, bahwa kenapa sih harus ke Al-Quran? Kita kan di Sabur aja enak, to the point kok. Kita di Taurat aja deh, praktis kok. Kita di Injil aja lebih praktis kok. Ngapain ke Al-Quran? Kebanyakan aturan syariatnya, nggak boleh itu, nggak boleh ini, semua diatur kan begitu. Belum sholat lagi 5 waktu begitu. Kan repot gitu. Enak kan kalau di Injil saja, percaya itu selesai sudah gitu. Kenapa harus Al-Quran? Bang Joma. Bang Joma dulu silakan. Iya, baik Bang Andi. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya. Bagaimana para nabi ketika dia datang? Kamu mengaku bahwa Tuhan yang datang kepada Abraham itu sebagai Tuhanmu? Yes, kata Musa. Kalau kau mengaku terus tidak menerima kenabianku, itu percuma. Begitu juga pada masa Yesus. Kamu percaya Tuhannya Musa itu adalah Bapa yang kekal, Tuhan satu-satunya. Tapi kalau kamu tidak percaya aku sebagai Tuhannya, ya percuma. Gak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Karena ini sudah zamanku, sudah masaku. Aku diutus untuk kalian saat sekarang. Masih mau kau datang besok, kan gitu poinnya. Nah, begitu kemudian mereka yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Taurat, beriman kepada Quran. Pada saat kemudian tiba masanya Rasulullah Muhammad SAW diutus, ditubayyina linnasi, dan mereka sampai pada saat itu dan tidak beriman, maka itu sia-sia. Sia-sia iman mereka. Mereka wajib hukumnya untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu merupakan seruan dari Allah. Ketika dikatakan ya ahlal kitab, dan kan seruannya jelas. Kenapa ahlil kitab yang diseru? Karena mereka yang didatangkan hukum. Kepada mereka didatangkan hukum. Di luar ahli kitab, ketika mereka makan babi itu enggak ada larangan. Karena kenapa? Tidak ada ketetapan yang datang kepada mereka. Ahli kitab ada ketetapan, maka ketika mereka makan babi haram. Nah, ini yang perlu dipahami. Makanya Al-Quran itu datang, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuran wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan juga kitab yang menjelaskan. Apa kitab yang menjelaskan itu? Al-Quran. Nah, sekarang permasalahannya ketika ada seruan, yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Kepada mana? Kepada jalan keselamatan. Itu poinnya. Jadi yang mau selamat silakan tunduk kepada Quran, yang tidak mau selamat silakan keluar dari Quran. Sederhana. Dan ketika orang itu keluar dari Quran, tidak ada hukum wajib pada mereka, nggak ada. Makanya bagi orang-orang kafir itu tidak ada ketetapan, tidak ada aturan, tidak ada hukum-hukum. Orang kafir, ya ayyuhal kafir, ya kan? Wahai orang-orang yang kafir, diperintahkan kepada kamu untuk mandi junub. Tidak ada ketetapan gitu, pokoknya bebas, layaknya bembek bebas. Bebas, tidak ada aturan. Bembe itu domba teman-teman, kambing. Lanjut. Ya, silakan, bebas. Tidak ada lagi aturan. Tapi ketika mau masuk Islam kemudian mengikuti keridaan kepada keselamatan, jalan keselamatan itu, maka hati yang harus tunduk, jasad kita harus tunduk, semuanya harus disunat. Jasad sunat, hati sunat. Apa itu?
berserah diri kepada Allah. Itu aturan mainnya Bang Handi. Sehingga kemudian ya Allah mengatakan kebenaran itu telah datang. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tetapi yang perlu disadari adalah kita semua ini akan diupah berdasarkan atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka karena itulah kemudian ketetapan hukum-hukum, penjelasan tentang kaidah hubungan kepada sama manusia, makhluk, dan juga kepada pencipta kita, karena tentu ada pencipta, maka Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim itu. Seperti itu Bang Handi. Jadi kalau mau selamat ya ikut Quran, tidak mau selamat tinggalkan Quran. Sesederhana itu. Oleh karena itulah kemudian ketika disuruh memilih antara hidup dengan aturan-aturan Tuhan atau keluar daripada aturan-aturan Tuhan, orang yang berakal pasti menemukan dirinya berada pada kedudukan di mana mereka tunduk dan patuh, berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Saya kira gitu Bang Handi, silakan. Tambahan Ustaz Alif, Pak Deh, Ustaz Sugi, Pak Sidik. Pak D dulu. Pak Ade lagi logi tuh jaringannya. Yuk teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen yuk, daripada jadi wanita typing mending naik kita diskusi santai. Oke. Oke, Jadi silakan teman-teman, kalau ada teman Kristen ingin naik bertanya ya silakan saja. Kami tunggu ya, masih ada room 01 kok. Kalau ada 2 kami bisa isi gitu. Silakan Ustaz Alif sebelum saya lanjutkan. Ya, tadi bagaimana kita mau mengikuti kitab sebelumnya, ya ngikutin hukum kitab sebelumnya, kan Al-Quran sudah menjelaskan. Kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, ada yang mereka rubah, ada yang mereka putar balikan firman Allah. Makanya itu salah satu ayatnya itu kan banyak di misal ya, kalau kita baca dari ahli kitab itu yang sudah diambil perjanjian tapi mereka mengingkarinya, sehingga Allah mengadab mereka, itu banyak sekali ayatnya. Dan ketentuan-ketentuan yang ada di kitab sebelumnya itu tidak bisa memang dijadikan hukum untuk seluruh. Ya, karena apa? Beda dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran jelas di situ dikatakan, ya misal ada beberapa ayat, salah satunya di An-Nisa ya, di An-Nisa 105 itu Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wala takul lil khainina khosima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang ya, penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membawa orang-orang yang khianat. Jadi Al-Quran itu memang hukumnya berlaku untuk seluruh manusia. Itulah kenapa kita disuruh mengikuti Al-Quran dan hadis. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa ala ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Di situ bahwa ingatlah aku itu diberi Al-Quran juga yang semisal dengannya. Maksudnya apa di situ nanti hadis. Makanya kan Rasulullah mengingatkan, kalau kamu ada 2 pusaka yang Rasulullah wariskan, artinya pusaka ini maksudnya ada 2 yang Rasulullah wariskan. Ketika kamu berpegang di situ, maka kamu lam tudilu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sendiri. Itulah kenapa kita disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran. Lanjut. Oke. Makasih Ustaz Alif. Syekh Asyidik. Lanjut Prof. Lanjut. Oke. Baik. Saya lanjutkan kembali. Ini saya masih teringat dulu ini Bang Joma, semua guru-guru di sini, bahwa saya dulu kan ada dulu MKDK ya, mata kuliah dasar khusus semester 3 lah, Al-Islam itu 4 SKS loh. Nah, ini saya masukin kembali. Saya replay dulu. Saya ingat waktu saya nanya sama dosen saya nih gitu. Kalau sekiranya di zaman sekarang ini tidak ada Al-Quran, hanya ditutup oleh Nabi Musa dengan Tauratnya gitu. Kira-kira kalau Taurat berlaku sekarang nih, ini berandai dulu ya, tidak ada Al-Quran nih, hanya Taurat yang berlaku sekarang. Nabi Musa
pembawa wahyu, penutup para nabi begitu. Kira-kira Taurat ini bisa relevan nggak sih dengan kehidupan sejanji di zaman sekarang? Kira-kira Bang Iwa, pendapatnya silakan. Saya rasa gini Bang Handi, kalau Torah itu diberlakukan atau teman-teman kita praktisi Yudaism masih melakukan apa yang ada dalam Torah, ya itu bisa jadi. Karena kenapa? Mereka hanya sebagian kecil dari penduduk bumi kan gitu. Tapi yang bermasalah kemudian ketika hukum ini berlaku universal, maka akan terjadi ketimpangan secara menyeluruh, timpang dan menyeluruh itu. Tentang misalnya wanita haid, itu aja dulu poinnya. Bagaimana diceritakan wanita haid di dalam kitab Imamat 15 misalnya Bang Handi? Apa itu bisa diberlakukan secara universal? Ini sudah sering kita bahas. Contoh misalnya orang haid itu dianggap najis. Pisah kamar. Apa yang bukan cuma pisah kamar, dibuang ke hutan. Iya. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang menyentuh apa yang disentuh oleh orang haid dianggap najis mereka. Begitu juga orang yang menyentuh barang yang disentuh oleh orang yang kena barang yang disentuh oleh orang yang haid, menyentuh orang lain kena najis juga. Dan itu najisnya sampai petang hari. Itu yang pertama. Kemudian orang yang kena panu. Nah ini Ahli Sugi nih ahlinya kalau materi ini. Itu diminta kemudian untuk apa? Untuk dikurung 7 hari 7 malam. Ya bisa jadi tidak mandi, tidak ganti baju. Dan kalau bintik-bintik putihnya tidak sembuh, diperpanjang masa kurungannya. Kalau badannya sudah penuh dengan bintik-bintik putih, tinggal biji mata yang hitam, barulah disebut tahir. Itu yang kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen yang mereka ambil dari kitabnya saudara-saudara kita Bani Israel. Terlepas itu benar atau tidak, itu yang tertuang. Dan apakah itu bisa diberlakukan? Tidak. Yang ketiga, terkait dengan perpuluhan. Itu hanya berlaku kepada satu suku aja, suku Lewi. Jadi seluruh dunia harus membayar perpuluhan kepada suku ini. Bayangkan itu Bang Andi. Berapa juta manusia di atas muka bumi ini harus menyerahkan perpuluhan 10% dari penghasilan setiap bulan kepada suku Lewi. Timpang enggak itu kehidupan tuh? Kalau udah kayak gitu tuh. Ada suku yang tidak bekerja, yang memang dikhususkan di rumah-rumah ibadah aja. Dan itu berlaku kepada seluruh umat manusia dan sifatnya berkesinambungan. Wah itu nggak bisa dipakai. Jadi pola ini kemudian saya katakan itu mustahil bisa diperlakukan, dan Allah tidak akan mungkin sesederhana itu untuk memberikan satu kaidah kepada manusia di mana manusia dianggap sebagai pemimpin di atas muka bumi tapi diberikan aturan yang tidak universal. Adapun diberlakukan universal akan terjadi ketimpangan. Seperti yang kita barusan dengar. Kan gitu poinnya Bang Handi. Karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, Kul ya ahlal kitab lastum ala syai hatta tuqimu Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Nah ini sering dijadikan sebagai sandaran teman-teman Kristen. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, serukan kepada mereka, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beriman, tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Nah, padahal sebenarnya maksudnya adalah tegakkan Taurat itu, tegakkan Injil itu, bahwa kalian akan didatangkan suatu hukum yang sifatnya universal, yaitu Al-Quranul Karim. Terima Al-Quran itu. Nah, itulah yang saya katakan Bang Hadi, bahwa
Ajaran yang datang kepada mereka itu sifatnya hanya lokal, hanya untuk Bani Israel saja, dan itu tidak bisa diberlakukan kepada seluruh umat manusia. Untuk itulah kemudian dibutuhkan satu aturan dari langit yang memang sifatnya kafatan linnas, seluruh manusia. Demikian Bang Handi. Oke. Jawaban Bang Nyoma sama dengan jawaban kurang lebih sama dosen saya, Prof. Nasaruddin Umar yang menjadi imam Masjid Istiqlal ya. Kurang lebih sama begitu. Cuman ada kurangnya sedikit karena mungkin panjang waktunya mengenai kalau Taurat berlaku sekarang gimana kita bisa menyikapi soal haram halal tentang makanan gitu. Ada yang mau nambahkan nih, kalau itu yang berlaku banyak sekali dong pantangannya ya. Kira-kira gimana? Bisa nggak nih kita hidup dengan santai nih? Kira-kira bisa dijawab? Siapa yang mau beri penjelasan dulu? Prof Andi, saya Iya. masuk di yang tema tadi ya tentang Ya silakan sih. dua kitab ini ya. Jadi gini, kalau andai kata saya ateis ya, ini misal contoh, tapi insya Allah dijauhkan ya dari hal. Nah ini kita ambil perbandingan tentang dua kitab ini gitu ya. Misalnya nih, saya dari ateis ya, terus saya mempelajari dua kitab ini gitu loh. Nah saya lebih pilih Al-Quran loh, karena di dalam Al-Quran itu aturan-aturan semua itu diatur. Aturan hablu minan nas, hablu minallah, terus hukum-hukum tahara bersuci, dan hubungan tentang bermasyarakat, hubungan tentang berpolitik. Jadi semua itu diatur gitu. Dan dilihat dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada berkontradiksi. Tapi kalau kita masuk di dalam Bible, kali ini kan kalau saya mempelajari ya, kalau misalnya saya ateis sebelum dari Islam kan gitu ya. Ke Taurat aja, ke Yahudi aja. Oh iya. Kalau dari tadi ya udah dipaparkan sama Gurunda tadi ya, saya rasa itu udah anu ya, udah jelas ya. Itu aja sih Prof Andi. Mungkin ke Ustadz Alif, silakan Ustadz. Ustadz, gimana kalau Taurat itu ya? Ini hanya beranalogi saja ya. Apa yang terjadi kira-kira ya kalau hukum Taurat yang berlaku nih wajib kita pedomani sebagai umat yang bertakwa gitu. Taurat aja nggak ada Al-Quran, kita kesampingkan dulu, berandai dulu nih, mohon maaf ya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Relevan nggak sih? Apalagi syariat tentang pola hidup tuh udah Bang Joma, bagaimana menghormati perempuan yang sedang berhalangan kan gitu. Terus bagaimana kita menyembah kepada Sang Pencipta begitu. Siapa yang mengajari kita? Terus mengenai syariat makan halal dan haram gitu. Bisa nggak, relevan nggak sih? Silakan Ustaz Alif. Ya, sudah paripurna tadi Gurunda menjelaskan ya. Ya tentu kaitannya tidak relevan lah dengan kondisi sekarang. Tetapi Torah itu juga huda wa nuro, cahaya pada masanya untuk nabinya dan pengikutnya gitu. Kan gitu ya. Namun Betul kita sekali. saat ini tidak bisa gitu mengatakan bahwa kita relevan menjalankannya. Seperti tadi contoh ketika Gurunda membahas tentang haid. Makanya kan ada asbabun nuzulnya di surah Al-Baqarah, seingatku yang di 222 itu. Mereka yas'alunaka anil mahid. Mereka itu bertanya kepadamu tentang haid. Nah, di situ dijelaskan karena apa? Di dalam kitab Torah itu begitu ketatnya aturan haid, sehingga aturan itu disesuaikan dengan keadaannya. Al-Quran menjelaskan gitu. Nah, di situ seandainya aturan di kitab Torah masih diberlakukan sampai sekarang, kan kasihan tuh wanita-wanita yang bekerja bisa 1 bulan itu nggak masuk kerja ya, karena nggak boleh Kan ya. bersentuhan kan gitu ya. Diungsikan, iya betul. Belum lagi tentang masalah makanan gitu kan, karena ada ayat Al-Qur'annya gitu, Allah menghukum mereka karena mereka itu melanggar ketentuan sehingga banyak makanan-makanan yang diharamkan sebagai ujian untuk mereka. Nah, itu hukuman untuk mereka, tidak bisa diberlakukan untuk seluruh umat. Makanya datang Rasulullah itu mengembalikan lagi hukum itu berkaitan dengan makanan, dilonggarkan lagi karena hukum ini juga akan berlaku untuk seluruh manusia, seperti yang tadi kita ulang di belakang gitu ya, mengenai masalah ayatnya tadi sudah kita bahas.
Nah itu banyak sekali syariat-syariat yang memang dijelaskan dan disesuaikan zaman dulu, tetap bahwa kitab terdahulu itu sebagai huda wa nur. Ketika Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, itu juga petunjuk dan cahaya. Begitu juga Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam juga sebagai huda wa nur, sebagai petunjuk dan cahaya. Dan Al-Quran ini bedanya cuman berlakunya untuk sepanjang masa. Makanya Al-Quran itu gak pernah ketinggalan. Gitu loh. Iya kan? Justru ketika ada penemuan-penemuan terbaru, biasanya Al-Quran sudah mengabarkan, poin intinya sudah mengabarkan. Nah itu. Bahkan ketika masalah penciptaan juga kan lucu. Makanya tadi juga dapat tantangan ya, jadi curhatnya. Ketika ditantang bagaimana manusia proses diciptakannya, keturunannya, Al-Quran menjelaskan. Karena informasinya itu, bahkan karena orang menemukan bagaimana tahapan-tahapan janin itu kan baru abad-abad belakangan. Al-Quran sudah menjelaskan, artinya Al-Quran relevan. Tapi begitu tadi kita dapat tantangan, ayo coba bagaimana penciptaan manusia, begitu ditanya balik, enggak, kami kitabnya mukjizat, Tuhan itu mah hebat. Ya jangan nantang diskusi kalau gitu. Curhat tadi siang. Ya makasih, lanjut. Oke, silakan teman-teman Kristen yang ingin naik bertanya, silakan. Bang Joma, masih topik ini ada yang ketinggalan mungkin tadi mau disempurnakan? Masih ada waktu. Ya sedikit lagi Bang Handi. Jadi gini, yang kemudian berlaku untuk umat manusia itu uji itu, tahan, tidak tergerus oleh zaman, cek tes oleh keadaan. Selamat malam. Tes. Bang tar ya. Malam. Dan kemudian berkesesuaian dengan keberadaan manusia di zaman apapun itu. Secanggih apapun kemudian, maka kedudukan hukum dari Tuhan itu harus tetap relevan untuk diberlakukan. Kan gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Taurat, ya jangankan untuk seluruh umat manusia, orang-orang Yahudi yang sekarang mengatakan mereka itu adalah praktisi Taurat pun, dengan keadaan yang ada sekarang itu, saya rasa berat untuk melakukan secara keseluruhan. Disebabkan oleh karena keadaan sekarang sudah berubah. Seperti yang tadi yang saya katakan, dikurung 7 hari. Nah sekarang ada dokter yang bisa dengan mudah mengobati penyakit panu kan gitu. Yang mudah mengobati orang kena kusta. Kan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana wanita yang haid ini sekarang ini sudah tidak bisa lagi kemudian diberlakukan dengan konsep itu. Kenapa? Karena banyak perempuan yang sekarang ini duduk sebagai pemimpin, pemangku jabatan, pemegang kebijakan. Bagaimana mungkin sebuah keputusan bisa diambil dalam suatu instansi besar misalnya, ketika pimpinannya adalah wanita dan dibutuhkan tanda tangan wanita tersebut? Ini bahaya ini. Bisnis bisa berhenti. Nah untuk itulah kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada masanya. Sebelum kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kemudian sebagai pembawa hukum terakhir, di mana hukum itu berlaku kepada seluruh umat manusia dan cocok dengan zaman apapun, manusia tipe apapun. Begitu Bang Handi. Masya Allah. Al-Quran tidak Bang Andi, mungkin zaman boleh saya gitu ya. tanggapi Selamat malam. mengenai topik ini, Bang Andi. Selamat malam. Selamat malam Pak. Sebentar ya Pak Moncot siapa? Apa yang mau ditanggapi Bang? Abang Kristen apa Islam? Muslim, Ricky Dilon Medan. Ah? Dilon Medan, Bang. Nggak dengar saya apa? Ya. Oh, kecil kali ya, Muslim saya. Iya Bang. Saya mau nanggapin tadi itu pertanyaan Bang Andi. Iya saya tanya dulu, Abang Islam apa Kristen? Muslim. Oh Muslim. Enggak menanggapi, menambahkan mungkin. Bukan, menanggapinya mungkin saya berbeda gitu. Karena tadi kan pertanyaan saya Bang nggak Andi, beri waktu kalau dalam hal perbedaan Bang. Mohon maaf ya. bukan.
Enggak, bukan berbeda tentang itunya Bang Andi. Tadi kan pertanyaan Bang Andi, kalau Taurat masih berlaku sekarang, belum Oh ada iya, Al-Quran. silakan ditambahkan aja Bang. Ada pendapat lain silakan. Kan gitu kan. Kalau menurut saya gini ya, kalau memang itu Tauratnya Nabi Musa yang benar ya, ya, yang itu tentunya adalah sebuah firman Allah juga gitu. Karena Nabi Musa ini kan juga mendapatkan firman dari Allah. Ya, tentunya yang terjadi adalah firman ini adalah hukum. Ya. Kan Taurat ini kan hukum. Hukum itu akan berlaku tentunya ya. Nggak ada perubahan seperti sekarang, seperti adanya kelebihan terhadap wanita, ya, penghargaan gitu ya, adanya ilmu pengetahuan yang lebih meluas gitu, pengetahuan pemahaman yang lebih dalam. Ini aja Bang, saya potong ya Bang ya, biar nggak panjang. Ini ya, apakah masih relevan sekiranya nih Taurat atau hukum Taurat yang berlaku di seluruh dunia, universal? Menurut Abang relevan atau tidak? Ya, Tidak. Ya Bang? Bukan. Sebentar. Saya nggak nanya, saya nggak minta, bukan jawaban, bukan relevan atau tidak. Iya. Tidak. Bukan dulu. Bang, Oke, Anda harus ikuti saya dulu, saya moderatorin Bang. Saya ini kalau moderator itu, saya yang menyetir gitu Bang. Saya yang sopir di sini gitu. Jadi kalau Abang nggak mau menjawab tuntas, ya lebih baik silent dulu gitu loh. Relevan atau tidak Bang? Waduh, agak repot gitu Bang Andi. Karena kan tadi kan ini kan situasi. Aduh, relevan atau tidak Bang? Jangan dipersulit deh Bang. Enggak, maksudnya gini Bang siapa namanya ini? Begini ya Bang. Bang Maksudnya gini. Bang Riki. Astagfirullah. Ya, Riki dulu. Jadi gini, tahu saya. hukum Taurat itu kan datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya kan gitu. Nah pertanyaan Bang Handi, sekiranya Al-Quran itu tidak diwahyukan, apakah Taurat ini bisa berlaku kepada seluruh umat manusia? Gitu Bang maksudnya. Silakan. Iya. Ya gitu makanya saya paham gini Bang Juma. Seharusnya ya Nabi Isa ini kan menerapkan hukum Taurat. Hukum Taurat pada zamannya Nabi Musa sampai Yesaya itu kan tidak diterapkan umat Israel gitu ya. Makanya dia menjadi sesuatu hal yang disimpangkan, akibatnya membuat kehancuran, kerusuhan. Saya yakin ya, saya percaya bahwasanya seharusnya firman Allah ini adalah sesuatu petunjuk untuk hidup, sama. Dan sejak Nabi Adam sampai kepada Al-Quran itu adalah firman Tuhan untuk petunjuk hidup manusia ya, pada kehidupan yang lebih baik, yang seharusnya gitu. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, tentunya itu syaratnya harus kembali juga gitu. Apakah Taurat yang masuk Bang Andi ini Taurat yang sudah dirubah itu atau yang masih asli? Karena masalahnya Taurat yang kita ketahui sekarang bukan Taurat yang sebenarnya. Kan gitu. Terserah Abang mau pakai yang mana Bang, silakan. Nah gitu makanya. Kalau memang hukum itu dari Allah, saya yakin hukum itu berlaku. Kalau memang dikatakan sampai masa ini belum ada Nabi, maka ya hukum itu akan berlaku bagi umat manusia untuk kehidupan manusia. Oh, maksud Abang relevan sinkron dengan perkembangan zaman secanggih ini gitu? Saya yakin kalau yang nama firman Allah itu seharusnya sama Bang Andi. Yang dijabarkan dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah semua dari kitab suci ya. Oke, baik. Itu yang saya pahami. Jadi kalau kita menafikan satu firman Allah pun sama dengan menentang Allah. Oke, baik. Sebenarnya. Kita ambil satu sampel aja. Bang Juma, sampelnya tadi bisa nggak relevan tuh di zaman sekarang mengenai perempuan itu tadi aja? Silakan. Iya. Misalnya tentang wanita yang haid tadi itu, Bang, apakah itu bisa dipakai sekarang? Ya, kalau itu saya pahami itu yang sudah berubah Bang Juma. Seharusnya mungkin tidak seperti itu gitu. Ada hal politis pada masa itu yang tidak membiarkan wanita itu untuk berada pada posisi aktif. Jadi digunakan hukum Taurat ini diubah, membuat wanita itu tidak bisa beraktivitas kan gitu kan. Anggaplah kita pakai itu Bang. Anggaplah kita pakai itu yang dirubah. Menurut Anda relevan nggak? Nggak bisa. Kalau kita pakai yang diubah itu nggak relevan, nggak
Oke, kalau begitu kita pakai yang nggak dirubah. Bapak bisa temukan? Iya nggak bisa, makanya karena kita nggak menemukan. Iya gimana? Walaupun tidak dirubah, misalnya masih utuh murni, ya, Torah yang datang kepada Nabi Musa itu ada, apakah itu masih bisa dipakai, Bang, untuk kita yang bukan Bani Israel? Mungkin gini Bang Juma, fokus yang umum yang mungkin bisa kita katakan belum berubah itu yang 10 perintah Tuhan, mungkin kemungkinan besar ya. Kalau dijabarkannya masih terkait ke sana, mungkin ya hukum itu kan kembali ke situ ya. Hukum utamanya kan itu dan komandemennya yang diterima dari 2 loh batu, kan gitu. Iya. Penjabarannya inilah yang disimpangkan, yang diubah-ubah sesuai dengan keinginan kaum itu yang merusak ya, bukan yang bagus. Abang jawabannya Bu Abu, silakan Bang coba. Ini yang dikoreksi oleh Al-Quran. Kan melebar ini kemana-mana. Iya, jadi mohon maaf Saudara Moncot. Jadi gini, kalau saya melihat daripada ini sudut pandang saya melihat apa yang Anda narasikan, itulah yang digunakan oleh teman-teman Kristen hari ini, sehingga mereka memandang bahwa Taurat itu ya masih berlaku sampai sekarang, meskipun pada dasarnya mereka sudah membatalkan melalui pengajaran Yesus, pengajaran Paulus. Nah, sekarang kalau kita sebagai seorang Muslim ditanya, apakah masih relevan untuk kemudian diberlakukan hari ini misalnya, meskipun itu tidak ada Quran, atau kita hidup di zaman Fatra ini ya, zaman Fatra di mana Al-Quran belum diwahyukan. Apakah apakah hukum-hukum Taurat itu bisa diberlakukan kepada kita orang Indonesia? Saya katakan tidak. Tidak bisa. Ya, pertama Indonesia tidak bisa. Ya itu dia makanya tidak bisa, karena hukum Taurat itu hanya ketetapan Tuhan kepada Bani Israel. Syariat hukum-hukumnya tidak bisa kemudian digunakan oleh semua orang. Dan zaman sekarang sudah nggak cocok dengan syariat yang sifatnya hanya independen, dalam arti kata itu internal Bani Israel saja. Saya kira begitu. Sehingga dengan tidak bisanya itu berlaku kepada seluruh umat manusia, maka manusia membutuhkan hukum yang sifatnya universal. Masya Allah. Maka datanglah kemudian Al-Quran. Kalau kita sebagai Muslim mengatakan masih bisa, berarti datang. Karena kita memandang hukum-hukum itu adalah hukum dari bisa digunakan kepada seluruh umat manusia, maka kita butuhkan az-zikr, kita butuhkan Al-Quran. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika az-zikr litubayyina lin-nas. Sedangkan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan kami perintahkan kepadamu Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Artinya ya memang nggak bisa, di luar Yahudi nggak bisa menggunakan ketetapan itu, sehingga kita ini butuh kabar gembira. Moncok dabling. Ricky dabling. Kita butuh penolong, butuh penghibur. Ketika hukum-hukum Tuhan itu datang di atas muka bumi ini hanya diperuntukkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, kita sedih. Begitu datang ketetapan kepada Nabi Isa alaihissalam dan hanya untuk Bani Israel lagi, di luar Bani Israel, kita sedih. Gini kok kita tidak, seakan-akan kita tidak dianggap gitu loh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan baginda Rasul Muhammad SAW ya bil bayyinati waz-zubur, maka kemudian dia diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira. Nah, kenapa dikatakan pembawa kabar gembira? Karena dikhususkan kepada semua manusia yang tadinya tidak ada nabi, tidak ada rasul kepada mereka, tidak ada kitab kepada mereka. Seketika Tuhan mengatakan, wahai seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum, telah datang kepadamu nabi kami, rasul kami, membawa berita kabar gembira dan juga peringatan.
Nah, itu. Maka ketika dikatakan apakah hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Isa itu bisa diterapkan kepada seluruh umat manusia secara syariat, di luar akidah ya, di luar akidah, secara syariat itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu hanya berlaku kepada zamannya, dan itu hanya berlaku kepada satu kaum, dan tidak lagi relevan dengan kehidupan umat manusia. Maka dibutuhkan satu ketetapan mutlak absolut yang kemudian sifatnya universal, menyeluruh, tidak terikat oleh waktu dan tidak ditinggal oleh zaman, tetapi berkesesuaian dengan zaman modern sekalipun. Bahkan di atas dari modern, Al-Quran tetap bisa berdiri dengan tegak, memperlihatkan dirinya, jati dirinya sebagai kalamullah. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya Al-Quran, kita butuh Al-Quran. Hukum-hukum yang datang kepada nabi-nabi sebelum Al-Quran itu sudah tidak bisa diterapkan hari ini. Maka Allah menyeru, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasul la yubayyinu lakum, telah datang kepadamu rasul kami untuk mengajarkan kepada kalian kebenaran. Sekira begitu sahabat saya. Silakan Bang Handi. Makasih Bang Juma. Pak Moncot masih mau menanggapi sekali, bisa disenggol ke masalah syariat. Apakah syariat boleh ini kok tes sebentar Pak Abdullah ya, nanti saya beri Bang waktu Andi, kepada Abdullah Anda. ini kalau nggak salah Kristen, Moncot ini Islam, mendingan ke Kristen aja. Kristen ini Abdullah. Abdullah Kristen. Ya betul. Aduh, dia deh. Gak apa-apa, beri waktu dulu Pak Moncrotnya, gak apa-apa. Ini syariat, ini ilmu loh ini. Biar jelas dulu aja. Silakan Kenapa Bang. saya tanya? Kenapa saya beri tanggapan yang berbeda? Karena tadi pertanyaannya kan kalau Taurat saja yang masih ada, kan gitu. Kalau Al-Quran tidak ada gitu. Sementara yang kita ketahui tentang adanya perbedaan, perubahan hukum yang sekarang kita tahu yang paling sempurna ini itu dari Al-Quran. Itu tadi, karena pertanyaannya kalau tidak ada Al-Quran gitu. Pada masa apabila terjadi seperti itu, maka situasi tidak seperti sekarang. Tentunya zaman tidak semaju ini gitu. Enggak, makanya gini Bang pertanyaannya Bang, jangan dilebarkan dulu ya. Kalau tidak ada, di zaman Patra kata Bang Juma, di zaman modern ini syariat untuk Taurat itu apakah sinkron? Apakah bisa kita pakai di zaman Moncot sekarang? doubling, kalau nggak ngomong di mute, Moncot doubling. Oke, lanjut Bang Andi. Dengar nggak pertanyaan saya Bang? Silakan. To the point aja Bang, jangan melebar dong. Pertanyaan saya paham, cuman yang saya pahami kalau nggak ada Al-Quran, zaman tidak semodern sekarang Bang. Itu bukan itu yang saya minta Bang. Iya, tapi efeknya ke sana Bang, karena kalau nggak ada Al-Quran petunjuk. Saya belum nanya ke sana, nanti pertanyaan kedua itu, topik kedua nanti. Oh gitu. Iya. Jadi jangan dibahas sebelum dibahas gitu. Step by step. Tinggal dijawab Bang, yes or no gitu loh. Silakan. Ya, kalau memang zamannya seperti sekarang ini, ya tidak, Taurat itu tidak relevan lagi. Oke, thank you. Terima kasih. Standby di mute dulu Bang. Oke, terima kasih. Itu dong. Oh, ini Abdullah ini siapa? Silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Topiknya paham? Ya. Kelas penghujat juga ini. Biarin dulu. Topiknya paham. Topiknya sebaiknya begini topiknya ya. Kita buka topik baru aja. Topiknya adalah Al-Quran. Oi, topiknya paham nggak? Benarkah kalamullah? Aduh. Benarkah kalamullah? Ya nanti ke sana ini topik. Ya. Aduh, mana sih? Ya, begini. Betulkah Al-Quran kalamullah? Oke. Jadi gini, Saudara Abdullah, Al-Quran atau Torah yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia gitu. Oke. Saya dengan Juma berarti ya. Iya, betul. Ya. Ya, kalamullah Al-Quran, kalau kalamullah mari kita mulai ya. Apa pakai waktu apa TikTok? Pakai TikTok aja, Bang. Ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan gini. Mudah-mudahan malam ini umat muslim tidak terguncang termasuk Juma. Iya. Mudah-mudahan bisa sombong amat lu, terlalu panjang narasi, nggak perlu. Simak aja, yang lain sambil merokok.
Di mute dulu Ya, Bang. ya, Bang. yang lain yang lain merokok aja dulu, santai beli rokok. Ya betul, Bro Asap-asap Juma. aja Saya setuju itu. Ya. Tapi Saya Anda setuju juga itu. ngomong jangan gemetaran. Anda juga ngomong jangan gemetaran, santai. Supaya Iya, tertata iya. bahasa Anda baik. Ya, silakan. Betul. Mudah-mudahan Abdullah, Handi. topiknya apa Bang tadi? Sidik. Topiknya apa Bang tadi? Coba diulang topiknya. Betul Kak, betul Kak, Al-Qur'an kalamullah. Terus Kan yang gitu. Taurat apalagi? Bible juga ya. Untuk Taurat malam ini karena ini panjang tentang Al-Qur'an ini, kita mudah-mudahan tidak terguncang tadi. Emang lupa apa? Oh dia mau membahas Al-Quran saja. Ya udah. Ya, khusus malam ini khusus. Tapi Khusus dibaca Al-Qur'an. ya, dibaca nanti ya. Original Ya. teksnya ya. Artinya gini bisa. Bang Handi, ketika Al-Quran itu diuji, maka tentu yang menjadi pegangan saudara pun harus diuji kan gitu. Betul Ustaz Guronda. Harus diuji. Makanya temanya itu netral. Apakah Taurat atau Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia? Kalau Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia, itulah bukti bahwa dia adalah wahyu. Karena manusia tidak akan mungkin hidup tanpa pedoman kan gitu. Bro Juma. Saya siap besok khusus Alkitab dan Anda ya. Malam ini khusus Al-Qur'an. Tidak ada jaminan Urena. bagi tidak ada jaminan bagi Saya besok jam berapa bagi saya tentang dan Komar Al-Qur'an di mana komalnya saya siap. Malam ini sering khusus saya dijanji. Al-Qur'an. Saya Percaya. janji gitu. Penghujat ini jangan dipercaya. Sebentar. Bunda Rama diam dulu. Pak Abdullah, apa kapasitas Anda, apa keilmuan Anda ingin membahas Al-Quran? Silakan dulu. Silakan. Ya. Gini, Bro Handi. Jangan begini. Saya sudah Apa? Biar Bang Andi. Saya sudah bolak-balik membaca, melipat sampai Al-Qur'an itu apa ya, sambil berak, sambil kencing, saya bawa terus itu Al-Qur'an. Bagaimana mungkin lu? Saya pegang, saya baca-baca sampai habis ya. Sampai dari Al-Fatihah itu sampai anak saya baca semua tuh sudah semua. Ternyata Ini penghujat Bang. sepertinya ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah sepertinya bukan kalamullah tetapi karangan beberapa orang yang menama dirinya kami. Di dalam Al-Qur'an kami ini termasuk juga Muhammad. Jadi maka saya di sini kan Stop dulu ya. supaya kalian tidak terguncang. Stop dulu ya. Ya, Anda ya, sudah silakan. membolak-balik membaca Al-Quran dan seterusnya. Saya baca Al-Quran dulu. Mudah-mudahan Anda paham artinya ya. Saya tes dulu ya sebelum ke Banjuma, boleh? Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa, Bang? Halo, saya mau nanya, berapa limit saya di Zik? Artinya apa, Bang? Apa? Artinya apa? Nggak tahu saya. Katanya ngerti Al-Quran, kampret abu-abu lu. Bolak-balik katanya baca. Saya kan cuma membaca, terbilang. Terjemahannya kan ada artinya. nih, ku baca nih. Nih, ku baca. Bolak-balik katanya membaca, saya kasih tes. Nih, ku baca ya. Nih, ku baca, Andi ya. Saya balas coba ayatmu. Innahu laqaulu rasulin karim. Silakan. Oke. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Terus ada masalah? Iya, bagus. Betul itu Bro Juma ya? Betul? Iya betul. Iya betul. Waduh, inilah kalau betul Bro Juma. Aduh, sesat berarti kalian ya. Termasuk Bro Juma, sesat. Oke, baik. Mengapa saya katakan sesat? Udah, cukuplah kata sesat itu Anda. Cukuplah kata sesat itu. Biar saya jelaskan dulu. Oke. Silakan. Nah gini. Oke. Ketika di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 7, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari langit melalui perantaraan malaikat. Setelah dia turun ke dari gunung Sinai, kemudian dia sampaikan kepada kaumnya, Taurat itu
merupakan perkataan Nabi Musa alaihissalam yang mulia. Betul atau salah? Ya, saya baru sekarang ada Muslim yang berani mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu Rasul yang mulia. Memang betul, ayat betul. Jadi di sini saya orangnya. Ya, saya orangnya mengatakannya. Betul, Bro Juma. Saya salut. Iya, Bung. Sekarang kenapa Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya? Ketika Nabi Musa menerima wahyu dari langit, dari mulutnya lah kemudian keluar firman Tuhan yang dikatakan bahwasanya Taurat itu adalah perkataan Nabi Musa yang mulia. Betul atau salah? Di mana ayatnya itu? Enggak, saya tanya. Enggak usah pakai ayat. Sebenarnya enggak usah pakai ayat. Kalau tidak ada ayat, saya nggak bisa menjawab. Kalau saya nggak ada ayat, saya nggak bisa jawab. Saya tanya ayatnya, sama Anda. Bro. Sekarang saya tanya. Bani Israel kaumnya Nabi Musa menerima Taurat itu dari mulutnya siapa? Jawab. Jadi mudah-mudahan jawaban Anda apa? Mudah-mudahan Muslim yang di bawah tidak mengatakan Bro Juma sahabatku ini penghujat ya. Penista ya. Sekarang karena baru sekarang ada seorang tokoh Muslim. Dengarkan orang bicara gantian. Bawa Al-Quran itu adalah saya ulang lagi. Muhammad yang mulia. Al-Quran itu berasal dari perkataan Rasul yang mulia. Itu Al-Quranul Karim. Luar biasa ya. Oke ya. Iya. Mudah-mudahan Mo tidak menangkap ya dengan ayat Anda puas dengan itu? Anda puas itu? Puas? Ya mudah-mudahan tidak masuk berjumlah tidak ditangkap ya. Ini nggak mau diskusi dia. Menghujat anak ini. Iya. Ini menghujat. Sekarang saya tanya sama Anda, kaumnya Nabi Musa menerima Taurat itu dari mulut siapa? Dari Musa, mulut Musa. Tulisan boleh Musa yang menulis. Dengarkan saudara. Apakah boleh saya mengatakan bahwa Taurat itu berasal dari mulut Nabi Musa? Oh tidak ada ayatnya. Lalu dari mana umat Bani Israel menerima Taurat? Dari mulutnya siapa? Ada redaksi dari Allah. Allah berfirman dan Musa secara langsung. Iya, banyak ayatnya. Ketika Allah mengutus Musa, Musa dan Allah bertemu langsung. Redaksinya berfirmanlah Allah. Artinya mereka berdua saling bercakap-cakap kepada Nabi Musa, betul? Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa menerima Torah secara langsung. Oke. Sekarang Torah itu sampai kepada umatnya melalui mulut siapa? Bukan melalui mulut, sudah ditulis oleh Musa. Iya. Sekarang ketika Musa membacakan isi Torah itu melalui mulut siapa kepada kaumnya? Ya Musa memang membaca dari Tuhan firmankan kepada dia. Dari mana? Tapi dari secara langsung. Dengan dari telinganya atau dari mulutnya dia sampaikan Torah itu kepada kaumnya. Begini, Allah kan berfirman langsung kepada Musa. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Redaksinya ada. Dengarkan, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Allah, bukan wujud Tuhannya, tetapi malaikat. Malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang apa? Ya. Jangan ketawa dulu, Bung. Jangan ketawa. Saya lucu Bro Juma malam ini baru mantap. Sabar Bang Handi. Jangan terlalu sabar. Juma aja orang kayak begini bukan sasaran kita. Bro Juma sebentar lagi dibaptis ini Bro Handi, sabar. Oke. Sekarang saya tanya, ketika firman itu datang kepada Nabi Musa, umatnya mengetahui firman itu melalui mulutnya siapa? Musa. Oke. Berarti boleh tidak saya katakan bahwasanya Taurat itu berasal dari mulut Nabi Musa alaihissalam? Bukan, salah. Dari mana? Karena dari firman Allah ada salah langsung. Saya tahu itu dari firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Lewat mana Nabi Musa menyampaikan itu? Isyarat tangan atau mulut? Isyarat tangan atau mulut? Dari mulut. Dari tulisan, dari mulutnya. Ya, jadi oke. Anda diam. Sekarang begini.
ketika dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu terlontar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, itu menandakan bahwa Al-Qur'an itu satu-satunya sumber adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW di kalangan manusia. Lalu dari mana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu ini? Dari mana? Dari Roh Kudus. An-Nahl ayat 102. Sabar Bung. Sabar Bung, ini kitab suci kami Bung. Nggak perlu Anda tertawa di sini. Nggak apa-apa lah. Saya ketawa sambil liburan. Iya, Lu kalau ketawa begini itu namanya ini nak menghargai orang bicara. Iya. Justru saya baru-baru kali ini maka saya tertawa, Bro Andi. Ya udah begini aja, lu tertawa dulu sekarang. Lu tertawa dulu. Baru tertawa dulu. Baru kali ini ada umat muslim yang berani, karena yang seperti yang sudah-sudah begini bro Juma, sebentar bro Juma, karena seperti yang sudah-sudah bro Juma begini, seperti yang sudah-sudah banyak ustadz yang ketika berdebat tidak berani mengakui dalam ayat Al-Haqqah 40 ini, tidak berani mengakui bahwa ini adalah wahyu atau perkataan Rasul yang mulia. Nggak ada yang berani, hanya satu-satunya malam ini yang berani. Anda lucu. Hanya Juma. Anda lucu kalau begitu. Anda lucu. Anda mencoba untuk menipu kalau gitu. Seluruh umat Islam itu mengakui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Agar Al-Quran itu sampai. Dengarkan. Diam dulu. Dengarkan. Agar supaya Al-Quran kaumnya, maka Al-Quran itu semua berasal dari mulut beliau, terlontarnya dari mulut beliau. Innahu laqaulu rasulin karim. Tidak ada Al-Quran itu berasal, dengarkan Bung, tidak ada Al-Quran itu satu ayat pun berasal dari mulut orang Yahudi, mulut orang Quraisy selain beliau, mulut orang Belanda, mulut orang Jepang. Semua Al-Quran itu 30 juz berasal dari mulut beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu karangan beliau? Apakah itu karangan beliau? Karena betul berarti. Karena ayatnya ada, dalilnya ada. Ya, bahwa itu dikarang sama beliau. Iya, dalilnya ada. Kenapa? Mana tunjukkan bahwa itu adalah karangan beliau. Silakan. Innahu laqaulu rasulin karim. Lah, itu adalah astagfirullahaladzim. Barusan kamu pertanggungjawabkan tadi. Dengarkan. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu rasulin, ya, benar-benar wahyu Rasul Karim yang mulia, karim, ya, betul. Ya. Nah, sekarang setuju. Wahyu itu sekarang yang disebut wahyu itu asalnya dari mana? Kan dari Muhammad katanya lah. Saya tanya lagi, sekali lagi. Wahyu Rasul, itu asalnya dari mana? Ini nggak ada dari lagi. Ini memang dari Muhammad langsung. Saya tanya supaya otak Anda berkembang sedikit. Wahyu itu ketika datang kepada manusia itu asalnya dari mana? Ini kalau khusus untuk Muhammad, ayat ini bukan dari siapa-siapa, dari Muhammad langsung. Anda sendiri mengakui itu tadi. Gak nyambung. Iya. Sesuai dalil. Jadi gini, astagfirullah. Jadi gini, saudara, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah penerima Al-Quran. Setelah Al-Quran diterima oleh beliau, dia sampaikan atau tidak? Atau dipendam sendiri dalam dirinya? Ayatnya bukan begitu, bro. Yang kamu akui sudah kamu akui tadi, bro. Saudara, Al-Quran itu bukan satu ayat. Makanya saya tanya kepada saudara, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima ayat dari Allah, apakah itu dipendam sendiri atau disampaikan kepada umatnya? Disampaikan bukan? Disampaikan bukan? Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa itu adalah karangan beliau. Tapi Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan sabar dulu. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Surah berapa, Bro? Biar saya Allamahu konfirmasi. syadidul quwa. Surahnya dulu, Yang Bro. Saya diajarkan, konfirmasi. sabar dulu. Sabar, ini Al-Quran Ya kitab surah saya. berapa? Sabar. Ya surah aja lah, berapa? sabar. Capek gue dengerin Najam Bang ayat Juma. 3. Aduh kamu ini. Lanjut Bro. Najam ayat 3. Oke, Najam ayat Yang 3. diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Mirratim pasawa, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Jadi jelas itu bukan karangan. Kecuali Anda bisa menunjukkan tuduhan itu, silakan. Nah, sekarang pola pewahyuan itu, saudara, di dalam Asy-Syura ayat 52 diterangkan begini. Kamu harus tahu ya, teman-teman di bawah juga Surah- harus ngerti. Surah Sabar, 26. sabar, sabar. 26 Asy-Syura atau Asy-Syura? Sabar, sabar. Terserah lu, gua gak mau kasih tahu. Ya, konfirmasi lah. Nggak mau Jadi- gua. Surah Jadi gini, surah berapa? Surah berapa? saudara gini, Al-Quran mengatakan Surah gini. berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya dulu. Wa ma kana li basharin allimahu Surahnya Allahu dulu. illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuh bi izni ma yasha innahu aliyun hakim, kayak gitu ya. Nah, di situ diterangkan oleh Allah, dan tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir, dengan mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya dan apa yang dikehendaki. Jadi tidak ada nabi yang bertemu langsung dengan Allah, nggak ada, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nggak ada. Allah hanya menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa alaihissalam itu tidak melihat wujud Allah, tidak melihat. Nah, jadi ketika kemudian Al-Quran itu berasal daripada Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kaumnya, itu betul. Al-Quran yang kami terima itu semua terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada dari mulut yang lain, hanya dari mulut beliau yang menerima dari Roh Kudus. Sama seperti yang diterangkan Ulangan 18:18, Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi dari mulut Nabi tersebut, firman Allah itu akan dilontarkan kepada seluruh umat manusia. Gitu. Oke. Tolong layar besar, host. Dibesarkan, host. Tolong layar besar. Iya, besarkan. Silakan. Izin. Kalau ada kesempatan nanti. Ya. Ya. Jadi saya setuju Bro Juma, satu ayat tadi sudah diakui bahwa Muhammad betul-betul membuat wahyu ya dalam surah. Bukan membuat wahyu, kamu jangan pelintir. Bung, jangan kamu menipu di sini, nggak laku, tipuanmu nggak laku. Jangan kau katakan dia yang membuat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu. Rasul yang mulia. Lin Karim ya, oke. Betul. Ya, pas. Setuju. Ya, itu Rasul yang mulia. Terus? Jadi salah satu ini, salah satunya lagi. Ini kamu akui nggak salah satu juga nih? Nih. Apa tuh? Apa tuh? Nih. Bacakan. Al-Hijr. Al-Hijr nih. Ini Al-Hijr. Iya, nih Al-Hijr. Bacakan, HP-ku kecil dan saya lagi di gunung. Ya, sesungguhnya Al-Hijr ayat kamilah berapa? yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kamu akui juga ayat ini? Betul? Iya, saya akui betul dong Al-Quran. Terus apa masalahnya? Ya, oke. Jadi kamilah. Apakah di sini menurut Bro Juma masuk Muhammad atau tidak? Kami ini? Itu adalah Allah yang mewahyukan. Oh, jadi Allah. Oke. Terus? Sekarang kita ke Ali Imran. Nah, saya cari Pak Imran ini.
Pak Imran. Mudah-mudahan tidak ingkar lagi ya. Burunda nanti afwan sedikit boleh ya? Siap. Mudah-mudahan tidak terguncang. Nggak ada yang terguncang. Teman-teman muslim yang lain. Nggak ada yang terguncang. Iman kami semakin kuat malah dengan pertanyaan Anda. Pertama tadi sudah diakui tadi iya. ya. Iya, tidak seperti yang dialami oleh kitab saudara. Yang menerima firman adalah Yesus, yang menyampaikan surat adalah Paulus. Ya, oke. Beda dengan kitab saudara. Santai. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata yang sampai surat Paulus. Ya. Kasihan sekali. Ya. Aduh. Gimana? Ya, baca Bro Juma. Ya, Ali Imran. Saya nggak bisa lihat. Ali Imran. 108. HP saya kecil. Nih. HP saya kecil, saya nggak bisa. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tidaklah Allah menghendaki untuk menjalimi hamba-hambanya. Nah, apa tuh? Kami yang kamu bilang tadi Allah, nih kami membacakan ayat-ayat Allah. Nih. Terus? Ini kami. Masalahnya. Nih kami. Kenapa dengan kata kami? Yang cocok membacakan ayat-ayat Allah ini kami atau Allah? Nih. Layar kacanya pecah. Tuh. Layar HP-mu pecah ya, pecah-pecah. Tuh. Kasihan. Ya. Terus apa saya tunjukkan, kami ini gerombolan nih, Kami bacakan ayat-ayat Allah itu kepadamu. Nih, yang bacakan itu siapa gerombolan. Mana kata gerombolan di situ? Ini ya nanti saya buktikan. Nanti saya tunjukkan. Buktikan sebentar ya. Mana kata gerombolan di situ? Akui dulu, Berjuma. Iya, saya akui. Saya akui. Tilka ayatullahi natsuha alaika bil haqqa. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Ya. Kami siapa, Bro Juma? Kami siapa di sini lagi? Allah. Kami siapa di sini? Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alamin. Bro Juma. Ya. Nih. Kami bacakan ayat-ayat Allah itu kepadamu. Ini siapa kami? Kami itu adalah Allah. Kapan Allah membacakan ayat itu kepada mereka? Lah, maksudnya di sini diuraikan kemudian kepada seluruh umat manusia. Dengarkan. Nggak ada diuraikan. Dengarkan. Jangan bertakwa. Kamu ini bertanya, kamu diam dulu, saya turunkan ya. Saya bukan anak kecil. Nih, saya bukan anak kecil. Udah turunin aja, ini nggak nyambung itu. Gerombolan cari dulu. Mana ada kami di sini sebagai Allah? Turunin aja. Turunin 1, 2, 3 turunin lah. Nggak ada gunanya gitu loh. Dia udah keliling ini membawa data ini. Dia udah keliling Komal ini membawa gerombolan. Enggak, bolehlah dia bertanya, tapi sopan. Bang Juma menjawab, dia diam gitu loh. Peta lempu itu dibilangnya setan sama peta lempu. Entar dulu Bunda Rama ya. Silakan Bang Juma diluruskan dulu yang tadi. Iya. Yang dimaksud bahwa ayat-ayat Allah yang telah dibacakan dengan benar, dan setiap orang yang akan menerima balasan sesuai dengan tingkah lakunya di dunia. Dan Allah sekali-kali tidak berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya, sebab Dia Maha Kaya, Maha Adil, dapat melaksanakan kehendaknya, yang mana kehendaknya itu sempurna dan tidak tergantung kepada makhluk atau siapapun. Jadi ayat ini kemudian kenapa dikatakan yang kami bacakan kepada kamu dengan benar? Ini artinya apa? Sumber daripada ayat ini adalah Allah. Sampai kepada malaikat Jibril juga itu asalnya dari Allah. Sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW juga asalnya dari Allah. Dan sifat daripada Al-Quran itu adalah Iqra, dibacakan. Itu. Tapi orang ini nggak paham. Di ayat sebelumnya, Allah menguraikan tanda-tanda kekuasaannya itu sendiri. Allah mengecam orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir. Ya, petunjuk kepada orang yang beriman
yaitu keharusan mati dalam keadaan Islam. Ini yang ayat sebelumnya. Lalu kemudian ayat yang diterangkan di sini adalah pengakuan bahwa adanya kekuatan yang berasal dari Islam untuk menyampaikan dan menyatakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang-orang kafir. Ayat ini Allah menjelaskan dengan mengatakan bahwa ini adalah penegasan bahwa ayat-ayat Allah, ketetapan-ketetapan Allah adalah suatu kebenaran yang tidak boleh diragukan. Nah, kemudian dibacakan itu siapa yang bacakan? Malaikat Jibril yang bacakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW membacakan, kita juga yang membacakan, dan itu datanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang ini hanya mengatakan siapa kami di sini. Tuduhannya ingin mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengarang Al-Quran. Dia yang kemudian mengarang Al-Quran. Padahal kata kami di sana dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 jelas, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Kami menyatakan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Kami menyatakan kepada mereka, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bahwa sembahlah aku. Berarti kami ini adalah aku, tunggal. Maka sembahlah aku, berarti kami adalah tunggal. Nah, saya kira begitu dari saya ya teman-teman. Silakan Dinda Alif kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, syukran Guru. Bentar ya. Tadi saya mau, dia itu bacanya kan pakai interlinear ya. Apa sih istilahnya, lupa saya. Teks Latinnya itu loh, transliterasi. Oke, baik. Kan dia itu mengangkat kasus ayat ini. Makanya tadi saya mau suruh baca dulu, dia bisa baca nggak? Karena ini ya, alhamdulillah tadi Gurunda sudah menjelaskan secara paripurna ya pemaparannya, dan dijawabnya memang dengan ayat ini juga. Ayatnya tuh masih bersambung bahwa innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar secara terjemah lengkapnya itu ya wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, kan gitu ya. Sehingga di sini ketika perkataannya dikatakan bahwa perkataan Rasul yang mulia. Oke, kenapa? Kalau orang seayat ini saja maka dia akan tersesat. Tapi mari kita lihat ya. Wa ma huwa biqauli syairin ya. Sebentar. Wa ma huwa biqauli syairin qalilam ma tu'minun. Dan Al-Qur'an itu bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali orang yang beriman. Wala biqauli kahin qalilam ma tadkurun. Dan juga bukan perkataan seorang penenun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Dijawab langsung di sini ya, Tanzilum mirabbil alamin. Nah, Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijelaskan maksud dari perkataan Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah, diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita buka keterangannya memang benar ya. Contoh, nah di sini ya kita bisa melihat qaulu ta'ala tanzilu mirabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Qaulu ta'ala penjelasannya tanzilu huwa ya, tanzilu atau tungzila min rabbil alamin, diturunkan dari semesta alam. Nah, ayat yang diturunkan dari semesta alam ini atofnya ala qaulihi innahu laqaulu rasulin karim. Jadi kata innahu laqaulu rasulin karim ini terhubung kepada ayat yang terakhir berikutnya, yaitu perkataan Rasul yang mulia itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang benar wahyu? Jelas dari tadi Gurunda sudah menjelaskan, di An-Najm sudah dijelaskan. Makanya diperintahkan
utlu ma uhiya ilaika minal kitab, kan gitu ya. Di Al-Ankabut juga dikatakan bahwa bacakanlah apa yang aku wahyukan kepadamu dari Alkitab, maksudnya Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran sendiri sebenarnya sudah menjawab itu ya. Serangan seperti ini juga berkali-kali, tapi memang alhamdulillah Gurunda sudah menjelaskan secara paripurna, dan ini juga bahan edukasi buat kita. Ketika dia kawan-kawan Oten penyesat ini yang berusaha tadi baca ya dari Arabnya aja, itu dari teks Latinnya gitu. Nah, jawabannya jelas. Maksud innahu laqaulu rasulun karim itu masih ada kelanjutannya, yaitu diturunkan dari Tuhan semesta alam ya, min rabbil alamin. Kenapa? Karena ada tuduhan di ayat berikutnya bahwa Al-Quran itu ada yang mengatakan, wah, Nabi Muhammad ini seorang penyair gitu. Nah, Nabi Muhammad ini membaca mantra penenun. Makanya di sini dijelaskan, bukan begitu. Perkataan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Ya, Afwan, terima kasih. Ya, tadi Oten ini sebenarnya ada sok tahu gitu. Yang paling tidak baik cara berbicaranya tadi itu bolak-balik baca Al-Quran sampai ke WC juga dia baca. Ini penistaan sebenarnya gitu. Iya. Itu. Mau itu tadi mau jadi penghujat tapi kayaknya belum profesional, Bang Handi. Cuman begini, Bang Handi, kita ini termasuk ketika saya ditanya oleh Oten yang teman saya gitu, teman yang Oten yang akrab dengan saya, kenapa sih kamu harus membahas agama saya seperti itu di TikTok? Satu jawaban saya, ya karena hadir penghujat dari kalangan kamu. Penghujat seperti ini juga harus ditampilkan sesekali untuk menyatakan kepada mereka bahwa memang Bang Zuma, Bang Handi, dan kawan-kawan itu wajar lah kalau setiap hari itu mereka tampil juga untuk bela akidahnya, karena memang ternyata di kalangan kita ada yang memang sifatnya penghujat. Ya, karena itulah sesekali memang penghujat ini harus dikasih ruang ya, untuk kemudian kita uraikan dan kita tunjukkan kepada pemirsa bahwa memang ada penghujat di tengah-tengah kita. Tapi itu sekali-sekali aja. Kalau sudah tenar seperti si Kiamat, siapa lagi, Herdi, si Edis, itu ya nggak perlu lagi, kan udah dikenal sama orang. Siapapun udah tahu. Tapi kalau yang kayak tadi ini pemain baru, ya nggak apa-apa dikasih sesekali waktu untuk dia ini. Meskipun sebenarnya saya mau balik bertanya tadi ke dia. Saya mau tanya tentang siapa yang menerima firman, antara Yesus kah atau Paulus? Yesus menerima firman, firman disampaikan keluar dari mulutnya, kan gitu. Mana firman itu sekarang yang keluar dari mulut Yesus? Gak ada. Nah, sekarang yang ada di dalam kitab kalian, 4 kitab kanonik itu keluar dari mulut siapa? Boleh tidak saya katakan bahwa adalah firman wahyu kan gitu. Gitu Bang Andi. Surah Paulus adalah perkataan Paulus. Apakah itu keluar dari mulutnya? Apakah itu firman Tuhan? Kalau dia firman Tuhan yang keluar dari mulut Paulus yang mulia, bisa nggak seperti itu? Berarti karangan. Kalau dia karangan, berarti ya sudah. Nah, sementara kita Al-Quran seperti yang tadi, Tanzilun min Rabbil Alamin, dinuzulkan kemudian dari Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya Allah. Bila Ali, teman. Aku baca satu ayat ya, bukan satu ayat, berapa ayat, 3 ya. Di surah Asy-Syura ya, Asy-Syuara. Di surah Asy-Syuara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, dan sungguh dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam
yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Terima kasih, itu aja ya yang disampaikan dalilnya. Silakan. Aja Prof Handi. Tadi tuh si domba ilah aku hajar habis-habisan itu di roomnya Ustadz Tata. Ustadz kita kan santun ya, dengan lemah lembut dijelaskan, bermain-main dia, waduh. Walaupun bahasanya halus gitu kan, tapi hinaannya luar biasa nih pada Nabi Muhammad SAW. Udah Ustadz Tata jangan diladenin, ini dia kembali gitu, ini ibaratnya di Jawa itu ada orang Samin itu. Kalau bahasa Yunaninya tuh idiotai. Udah balikin pasti mencret. Begitu ditanya balik ke gospel, mencret memang kabur. Nggak bisa maki-maki di sana tadi. Jadi memang seperti ini dia nih polanya nih si domba ilah. Lanjut Prof Andi, standby. Jadi sebenarnya Bang Yoma kalau dia normal ya, dia pengen diskusi dua arah, ya tanya balik. Tapi saya rasa kita akan disuguhkan stand up komedi kalau Bang Yoma bisa bertanya. Saya nanti jawabannya kemana-mana gitu. Cuma anak ini memang nggak mau ditanya. Syaratnya ya besok saya pelajari dulu, besok saya datang lagi kan gitu. Itu banyak, dia nggak bakal mau ditanya. Buktinya dia kabur berarti, kan. Ini kayak Paulus berarti ya. Licik. Pada umumnya Oten begitu. Oke teman-teman ya Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Selamat malam Marwat Kumbang. Waalaikumsalam. Ya aku turun langsung ya teman-teman. Thank you Bunda, biar slotnya kosong. Ya. Bunda, Ustaz Zuma, Ustaz Alif, Ustaz Atidik, rekan-rekan semua. Iya Pak. Boleh saya ngomong sedikit aja? Banyak juga boleh. Itu nggak usah dipikir gitu. Itu semua kita sudah tahu itu watak-watak Oten. Tadi saya naik ke ruang Lina Wijaya. Jadi kan hasil jawaban dari dia, kesimpulan saya ambil, Oten itu adalah sesat semuanya. Itu adalah penyembah iblis semua. Kenapa saya berani malam ini mengatakan begitu? Ketika saya gitu tanya, kalau nggak boleh gitu Bang. Nanti kalau ada Otennya gitu. Jangan bilang, jangan sangkal saya dulu. Saya tanya, dalam Kristen ada renungan, ada tafakur, karena Lina Wijaya itu dasarnya Islam pengakuannya. Enggak. Enggak. Dia Kristen, menikah masuk Islam, terus terjadi perceraian dia kembali Kristen. Asal mulanya memang Kristen. Enggak. Maksudnya dibilang ada renungan, malah lebih dalam Kristen katanya. Lalu enggak, Bang, izin Bang, bisa nggak sih kita nggak membahas orang itu di sini gitu? Kita ini kajian aja deh, oke? Enggak, maksudnya ini larinya kepada ketuhanan yang mau saya ceritakan. Aduh, gimana ya? Larinya kepada ketuhanan, maksudnya begini. Kenapa Anda naik di situ di Komal Penghujat, Pak? Ketika kita tafakur, lalu ada ujian, datangnya yang menyerupai manusia, kemudian dia mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan dirinya Tuhan, langsung berdiri di depan kita, apa jawaban kita? Apakah kita yakin itu dia Tuhan? Apa kita yakin itu benar-benar dia Tuhan? Apa yang ingin Anda ceritakan, Pak? Biarkan dulu lah, tanggung aja lah. Saya nggak mungkin saya menjawab yang didengar otentik, kan mereka tahu jawaban yang benar.
Nah, dalam ketuhanan kita itu kan kita kalau memang ada mau pelajari ilmu ketuhanan kita udah paham itu. Abang tadi naik di room dia, Bang. Iya, Bang. Iya. Ya, kenapa nggak dihabisin di sana, Bang? Memang kalah dia. Ya udah, berarti Anda menang ya, selesai, Bang. Poin-poin aja gitu aja, Bang. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen ya. Teman-teman yang Kristen yo yang mau diskusi yo silakan naik. Bagus-bagus sekali orang Islam. Padahal orang Kristen itu menghujat kita kayak kelompok si kiamat itu kayak setan tuh. Ya memang kalau nggak begitu nggak ada jualannya ya, Bang. Ya kita gini ya, Bang ya. Kalau sekiranya kita punya kemampuan, kumpulkan semua video-videonya. Ini langkahnya nih. Kumpulkan, terus laporkan gitu. Lapornya di mana? Di kantor polisi gitu. Itu aja langkah yang terbaik. Karena Sekarang dulu, Bang. Kalau melapor di sini juga, kita udah tahu juga. Nah, untuk menghindari itu supaya nggak panas nih hati, jangan didengerin lagi. Gitu. Itu satu. Kedua, jangan mendengarkan di sana, merasa tersakiti, kemudian berbagi sama kami yang kami juga sudah tahu. Enggak, maksud saya kalau saya mau disakiti gitu saya enggak bisa lah. Tapi maksudnya saya bilang gini, saya pernah keluar air mata loh. Saya tengok kejujuran Ustadz Zuma menyampaikan begitu jujur, tapi Oten ini kan kurang ajar. Ketika menyampaikan Bang Ali menyampaikan begitu jujur, tapi Kristen ini kurang ajar. Mereka itu tidak jujur, tapi kita hormati. Itu maksud saya. Itulah akhlak Islam, Bang. Selalu baik menyampaikan dengan cara hikmah gitu loh, Bang. Nah, kalau mereka ya biarkan saja gitu loh. Islam kan tidak akan pernah berkurang kalau dihujat. Siapapun dia hujat tidak akan pernah berkurang nilainya. Justru dialah yang bertambah dosanya gitu loh. Dari segi ajaran Islam. Tapi kalau dari segi hukum gitu, kalau misalnya memang ini ngerti masalah hukum, ini sudah masuk kategori pidana dan seterusnya, ambil videonya, laporkan begitu. Gitu loh, itu aja sih. Nah, untuk menghindari lagi, nggak usah satu room. Tidak usah lagi berjamaah sama mereka. Saya himbau kepada umat Islam. Nggak usah ditemani ngobrol, nggak usah dinaikkan. Nggak usah menaikkan, nggak usah dinaiki juga. Mari berjamaah bersama, kita kajian gitu. Adem gitu ya. Ya kalau saya memang nggak terpengaruh. Saya kalau kiamat ngomong itu kalau saya di ruang dia, saya malah ketawa-ketawa. Berjamaah sama dia. Bukan apa? Abang sering masuk ke room dia. Sering masuk ke room dia malah. Kalau Bang Marwan, abang udah tahu menghujat, ngapain lagi satu room sama dia, Bang? Enggak. Inilah. Maksudnya begini, kita naik ke ruang dia itu kita kadang-kadang meluruskan semampu kita. Tahu nggak, Bang? Begini ya, Bang ya. Anda lah yang menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Kenapa? Kalau Anda naik, artinya dia tidak menolong. Anda yang menolong dia, Bang. Ngerti nggak sampai sini, Bang, bahasanya nih? Paham. Oh iya. Kalau dia menolong, Bang, bisa. Tapi kalau Anda naik, Anda yang menolong dia. Kenapa? Anda ada Muslim mempunyai hak jawab atas fitnahan dan hujatan dia. Dia nggak menolong. Makanya kalau roomnya itu sepi, dia melebar kemana-mana. Tapi kalau Muslim naik, dia seneng. Ya, tergantung, makanya kami himbau udah beberapa bulan yang lalu kami himbau hindarilah itu. Nah, himbau lagi nih, siapapun Muslim yang sudah berjamaah dengan dia, kami bukan tempat melapor. Silakan nikmati sendiri, gitu loh. Ngerti sampai sini bahasanya ya, Bang?
Ya, ya, ya. Ya, makasih. Oh, Kita di sini nyaman loh. Saya nggak mau dengerin dia, malas gue dengerin. Gue nggak anggap dia ada di muka bumi. Gue anggap dia sudah dikubur. Nyaman tidur gue. Mulutnya tuh sampah yang keluar. Tapi kalau dari mulut. sekiranya ada videonya yang melanggar hukum, laporin ke polisi. Itu hanya tindakannya bang, daripada didengerin. Sakit hati, berjamaah sama dia, terus tidak sanggup menjawab, diketawa-ketawain, bikin emosi, televisi ditendang, HP dibuang. Yang rugi siapa? Pak Marwan. Istri diomelin, rokok ya habis, pulsa ya habis. Untungnya apa? Kok jadi curhat sih Bang Andi? Oh iya ya. Rokok habis ya. Rokok ya. Bang Andi kan nggak punya istri. Bang Andi kan nggak punya istri. Iya, tapi intinya begitulah ya. Intinya kita di sini, insya Allah semua sudah pada tahu. Kita juga udah pernah sering hadepin dari dulu kan. Tapi ternyata menjauhinya, meninggalkannya lebih dekat ke maslahat gitu kan. Baik, karena kan perintah di Al-Quran juga, ya wa'arid anil jahilin gitu. Tinggalkan, jauhi, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh gitu. Ya itu lebih aman buat kita. Jadi jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, lalu ajak kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, jauhi orang-orang yang bodoh seperti itu, karena bikin sakit hati. Kita ya saya sendiri pun kalau dia mau, daripada adu mulut mendingan adu yang lain aja gitu. Mendingan gitu, capek kalau adu mulut. Karena kita nggak boleh menghujat. Sepikan roomnya, sepikan ya saudara-saudara, nggak usah walaupun di bawah, nggak usah masuk. Diskusi. Terima kasih, saya paham. Maksudnya kan pernah Imam Syafi'i pun pernah bilang kalau kita mengopen orang gila, sungguh sebenarnya kita yang gila. Nah tahu kan. Paham bang. Imam Syafi'i berkata begini ya. Aku lebih berbahagia dan happy berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi 1 orang bodoh. Karena orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Iya. Pinter bapaknya. Mudah-mudahan jangan ke situ lagi pak. Nyimak-nyimak di sini aja. Enggak, maksud saya gini. Orang kita ini kan sangat baik semua kan. Bang Zuma, Mbak Sidik kan. Bang Ali semua kan baik, maksud saya gitu kan. Sedikit saya berbicara untuk langsung menyanggah jangan begitu kita kan, gitu kan. Langsung menasehati maksud saya gitu loh. Wah, nggak nerima nasihat pak dia. Hah? Maksudnya menasehat, saya berterima kasih barusan kan. Ya. Enggak, dia tuh enggak nerima nasihat dia enggak nerima nasihat. Atau kalau enggak, kira-kira ada hubungan baik sama siapapun, ya bujuk aja dia, kita debat terbuka. Nanti kita ongkosin dia tiketnya. Cuma saya masuk ke situ, saya bilang gini, kamu kiamat sama orang-orang kalian itu berani kita debat di debat umum, saya bilang jangan di situ. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Enggak berani. Ya iya. Terus? Pak. Ya saya turun lah. Jangan lagi ke sana. Boro-boro debat terbuka. Enggak ada ketahuan mukanya aja udah ketakutan, ketahuan alamatnya udah ketakutan. Ya udah ya. Kayaknya dia makin seneng deh kalau disebutin terus. Ya udah, makanya itu lagi saya atas kekurangan saya minta maaf semua kawan-kawan sama Gurunda. Ya. Supaya nggak sakit hati Pak, jangan ke sana karena di sana hujatan, sakit hati memang. Udah tadi diomongin itu Bu, udah. Sudah ya. Saya ulang ya. Ibu Rama kadang jadi juru bicara, tapi nggak apa-apa diulang, diingatkan Bu. Daripada ngantuk.